Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan kaidah yang benar, mampu membedakan antara mana Tuhan dan mana ciptaan Tuhan, mampu membedakan antara hak dengan yang batil. Salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini untuk mengajarkan kepada manusia apa yang harus manusia lakoni sebagai hamba Allah yang diciptakan dengan bentuk fi aksani takim, dalam bentuk sempurna. Rekan-rekan, sahabat-sahabat dimanapun berada, alhamdulillah tibalah kita pada malam hari ini. Ya, saya mendengarkan dari tim API Pusat kalau malam ini ada minimal 4 pendeta yang akan hadir di Komal ini untuk menantang Bang Zuma membahas terkait dengan Alpha Omega. Jadi menurut informasi yang saya dengarkan, pendeta-pendeta ini akan hadir di sini untuk memberikan penjelasan khususnya kepada saya, Bang Zuma, yang mengangkat tema yang mungkin teman-teman pendeta merasa punya kewajiban untuk menjelaskan dan memiliki kapasitas untuk menguraikan apa itu Alpha Omega, kaitannya dengan konsep Tuhan atau Yesus sebagai Tuhan di dalam iman saudara kita Kristiani. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita tunggu pendeta-pendetanya. Apakah benar akan hadir pendeta di tempat kita ini? Ada 4 pendeta. Ada yang bernama Johnson Simanjuntak. Ada lagi yang 3-nya saya belum tahu siapa nama-nama pendeta ini. Kita tunggu aja kalian. Ini beliau sebagai penghubung. Silakan Akang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Gurunda, yang 2 itu janji jiwa sama pendeta apa gitu. Nah yang Pak Johnson ini nanti insya Allah hari Kamis Gurunda, dia hatuha kalau yang Pak Johnson. Ini lain lagi. Ini lain lagi. Itu temanya lagi dirancang kalau yang Pak Johnson. Baik. Mungkin Gurunda butuh moderator nanti di atas untuk ini, atau ini nanti terserah Gurunda, soalnya nanti di 2 jam pertama 2 orang, di 2 jam kedua lagi 2 orang, biar nggak bertumpuk di sini gitu Gurunda. Nanti kasih yang 3 standby itu nyimak, takutnya kena serangan jantung langsung kabur. Temanya boleh. Alpha dan Omega temanya. Oh siap, baik sahabat bintang, barakallahu fik. Silakan Kang, kalau mau jadi moderator di sini silakan sambil menunggu pendeta kita hadir. Nanti kita moderatorin di bawah aja, mungkin mereka butuh timer atau apa nanti. Nah itu baru kalau masih bisa ini tertib, insya Allah tertib dulu. Baik. Bentar saya share dulu linknya. Kasih Kang, kasih. Oke teman-teman sekalian, mungkin sembari menunggu pendeta hadir yang ingin berdiskusi lebih awal, silakan mari kita berdiskusi membahas tema ini sebagai
ya pembuka diskusi pada malam hari ini. Silakan. Halo Bang Juma. Halo Bang. Siap. Halo Bang. Salam juga dari Kristen. Namanya Alpha. Ya, Kristen Bang, saya Kristen. Siap. Bang. Alpha Omega apa sih? Oh gitu ya. Jadi kalau Alpha Omega saya kira huruf abjad Yunani ya Bang ya. Alpha Omega saya kira tidak bermula, yang pertama dan yang terakhir kan kira-kira gitu aja kalau sederhananya ya Bang ya. Iya. Huruf Sederhana. pertama dan huruf terakhir kan. Iya, jadi yang ini saya kira ini ditujukan kepada pribadi Sang Pencipta alam semesta dan segala isinya. Selesai Bang. Iya, harusnya. Tapi Ya. kalau ada makhluk yang mengaku sebagai akulah awal, akulah akhir, berarti ini indikasi kuat iblis. Kalau mengaku saja, saya kira bisa saja benar Bang. Artinya iblis itu karena pribadi yang menyatakan yang awal dan yang akhir, artinya tidak berakhir dan tidak mempunyai permulaan, itu hanya kepada pribadi Allah Sang Pencipta alam semesta isinya. Iya, tetapi kan ada kekuatan di luar Tuhan yang ingin menyamai Tuhan. Itu pasti Bang. Karena kan iblis sendiri kan dari malaikat yang jahat, jadi awalnya kan dia malaikat. Jadi kalau dikatakan apakah setan diciptakan oleh Allah? Ya saya kira pribadinya diciptakan, makhluknya itu ya sebagai malaikat yang baik, akhirnya dia menjadi setan ya. Kalau ilustrasi yang saya pahami Bang ya, sorry Bang untuk kawan-kawan lain mungkin. Maksud saya begini, kalau ada satu keluarga punya anak 5, jadi dokter, jadi insinyur, jadi ini, satu jadi penjahat, apakah orang tuanya menjadikan penjahat? Kan tidak Bang. Yang menjadikan penjahat kan dirinya. Tapi yang menjadikan anak itu siapa? Ya memang orang tuanya. Kira-kira gitu saya kira Bang. Cocok Bang, kalau abang kalau itu Iya. cocok kira-kira. Iya, artinya kan ada yang menciptakan potensi jahat. Menciptakan jadi potensi jahat itu kan gini Bang, awal itu kan diciptakan sempurna. Semua ciptaan Sang Pencipta itu sempurna adanya. Kalau yang jahat dia nggak bisa menciptakan yang jahat karena tidak ada yang jahat dalam pribadinya, kan kira-kira gitu Bang. Nah, karena salah satu, kalau saya Kristen yang saya bilang tadi ke Bang, Yakobus 1 ayat 13 menyebutkan Bang bahwa Allah itu tidak mencobai siapapun dan tidak bisa dicobai siapapun dan tidak bisa yang jahat. Artinya kan bahwa menunjukkan pribadi Yesus bukanlah Allah pencipta semua sisinya, karena dia dicobai 3 kali. Itu membuktikan bahwa dia bukanlah pribadi yang sama. Bahkan Yesus mengatakan, aku tidak mengetahui hari kiamat, hanya Sang Bapa yang mengetahui. Membuktikan bahwa memang dia tidak pribadi daripada yang maha kuasa. Dia bukan sama memahami percis, dan dibilang itu hanya hak pencipta. Jadi memang dia tidak ada hal-hal tidak diketahuinya, termasuk seperti kapankah kedatanganmu, kapankah akhir kiamat. Aku tidak tahu, tidak seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang di surga yang tahu. Nah ini membuktikan. Kemudian belum lagi aku pergi kepada Bapamu, Allahku. Itu jelas ya bahwa memang Yesus sendiri punya Tuhan, punya Allah. Jadi udah, jelas Bang, gantian Bang, ngomongnya gantian Bang, jangan abang terus. Oke, ya. silakan Bang, silakan. Jadi Alpha Omega itu adalah kepada pribadi Sang Pencipta, tidak bisa kepada siapapun. Hanya Dialah yang tidak bermula dan tidak berakhir. Ya, kalau itu saya setuju, Bung. Cuman kalau dikatakan iman saudara Kristen bahwa itu adalah Yesus, maka Ya kalau mengaku gini Bang, mengaku semua bisa mengaku. Buktikan dulu gitu. Jadi kembali Bang, semua orang bisa mengaku apapun. Tapi kalau dia bisa buktikan sesuai dengan firman dan segala macam, dipahaminya lah dulu. Apa yang dipahaminya silahkan, kira-kira kan gitu Bang. Coba kita lihat, kalau dia bisa buktikan mengaku dan pahamnya, abang juga kan begitu. Siapapun kita ini semua kan masing-masing. Maaf Bang, kita nggak memahami segala sesuatu. Kita ini manusia, darah dan daging yang sebentar lagi mati. Nah, jangan sok-sok terlalu hebat kadang-kadang semua orang Bang. Terlalu hebat. Dia nggak, keilahian itu sangat tinggi. Maka iya Bung, benar yang Anda katakan di awal tadi bahwa Yesus itu ciptaan. Yesus itu bertuhan. Itu betul itu. Makanya di Pulau Patmos ketika ada yang oknum Yesus katanya mengaku akulah awal, akulah akhir, itu bukan Yesus. Karena sifat awal dan akhir itu hanya disifati oleh pencipta, sedangkan Yesus ciptaan. Berarti yang ada di Pulau Patmos mengaku Yesus itu bukan Yesus.
Itu yang makanya yang ingin dibahas. Yesus itu bukan awal dan akhir, tetapi ada yang memanfaatkan namanya, mengaku akulah awal, akulah akhir, sehingga orang-orang terperdaya dan terjerat menyembah kepada oknum Yesus, padahal Yesus sendiri adalah ciptaan Tuhan, hamba Tuhan. Nah, ini yang mau dibahas di sini, makanya kita tunggu pendetanya gitu. Kita tunggu pendeta, bagaimana pendeta ini bisa membuktikan bahwa Yesuslah Alfa Omega itu, sedangkan Yesus sendiri ya jelas menyembah, dia menghambakan diri, bagaimana mungkin dia awal dia akhir kan gitu. Begitu saudaraku. Jadi kalau ada yang menyembah Yesus karena Yesus mengaku Alfa Omega, ya itu sama dengan dia menyembah iblis yang mengatasnamakan Yesus. Begitu sih kalau saya. Halo Bang Juma, sedikit. Siap. Apakah di Pulau Patmos ada dia mengaku bahwa mengatakan Yesus Alfa dan Omega? Ada yang mengaku, bahkan dia mengaku akulah bintang timur, sedangkan bintang timur itu adalah iblis. Wahyu 22 nomor 14, nomor 15, 16. Intinya apa? Akulah Yesus, sang bintang Alfa dan timur. Omega. Oh, bintang timur. Omega, iya. Alfa Omega tadi Bang? Iya, dia sebut dirinya. Alfa Omega. Iya, dia sebut dirinya. Akulah awal, akulah akhir, akulah Alfa dan Omega. Akulah yang permulaan dan akulah yang penghabisan. Itu disebut dirinya di situ. Sementara dia adalah manusia, makhluk. Kan itu. Coba Anda baca. Ya, ada ayatnya ya. Coba Bang, saya di mana Bang? Di Wahyu 22. Wahyu 22 nomor 14, 15, 16. Wahyu 22 ayat berapa ya? Bentar izin, Bu Karyana mana? Lo kayak nagih utang aja lo. Tuh Pak Jospen tuh. Pak Pendeta lagi nyimak dulu. Baru ini beliau baru ini pernah melihat diskusi di room. Tapi punya TikTok. Ntar beliau menyimak dulu, ntar naik. Ya, Pak Pendeta Johnson Simajuntak. Oh, berarti ya silahkan aja mereka sebutkan apapun Bang, kan gitu kan. Yang penting mereka buktikan dulu berdasarkan literatur, bukti-bukti nyata, kemudian kitab-kitab, kan kira-kira gitu Bang. Jadi kalau mengaku, semua mengaku nanti kayak seperti Matius 7 itu Bang, mengaku-ngaku menyebut-nyebut nama Tuhan, melakukan jihad dengan nama Tuhan, melakukan mengusir setan demi Tuhan. Tapi Yesus bilang apa katanya terakhir? Bukan kau yang melakukan bapakku, ya kan kena sendirinya mereka Bang. Iya, yang mengaku. Jadi gini Bang, sebenarnya Bang, saya mau jelaskan sedikit. Sebenarnya dari awal kekristenan itu kan terbentuknya pada tahun 33 Pentakosta, itu ya, tahun 33 Masehi. Nah, Yesus juga mengatakan begini Bang, sebentar lagi ketika aku pergi, maka serigala-serigala akan datang, bahwa kamu akan diceraikan. Jadi memang kemurtatan, kepalsuan itu sudah dimulai dari abad pertama Bang. Cuman permasalahannya disebutkan di Bible bahwa dia tidak bisa pisahkan antara lalang dan padi. Itu sudah ada perumpamaan Bang. Pada akhir zaman nanti baru ketahuan. Jadi kalau di petani Bang ada namanya seperti padi, mirip. Jadi kalau kita cabut pada awal itu langsung kita pisahkan dia. Kita susah memisahkannya. Kenapa? Mirip sekali. Sehingga kapan akan terbentuk? Nah, di akhir zaman disebutkan selesainya zaman bangsa-bangsa, atau di akhir zaman ini, maka sudah kelihatan buahnya. Jadi hasilnya buah Bang. Buah itulah penentunya. Kalau saya yakin Bang, ibadat yang sejati, ibadat yang benar harus menjadikan orang-orangnya sebagai suami yang lebih baik, istri yang lebih baik, anak-anak yang lebih baik, dan terutama disebutkan, Yesus menyebutkan tanda ciri orang Kristen apa? Bukan salib, bukan yang lain, tapi apa Bang? Disebutkan kalau kamu saling mengasihi. Jadi kasih adalah ciri khas orang Kristen. Jadi nggak orang bilang apa tanda orang Kristen? Salib. Oh salah.
Yesus nggak pernah menyebutkan salib sebagai tanda orang Kristen. Tanda orang Kristen itu hanya satu, yaitu jika kamu mengasihi. Yohanes 4:35 itu Bang ya. Jadi jelas. Jadi apapun ceritanya di dunia, siapapun yang mengaku boleh saja mengaku. Tapi kalau buahnya tidak menghasilkan yang baik, maka pasti akan ditolak. Yakinlah Bang, kalau ada yang terjadi adalah pemberontakan, terjadi kekacauan, terjadi macam pembunuhan, saling membunuh, saling bentrok-bentrok, saling ini. Ya, sebenarnya kalau kita melihat kasih ya, cerminan kasih itu kan adalah cerminan hukum terutama dan hukum kedua. Kasih itu ketaatan. Jadi nanti orang bisa dikatakan kasih kepada Tuhan bila mana dia intim dengan Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan. Orang disebut kasih kepada manusia bila mana dia mengajarkan manusia lain untuk taat kepada perintah Tuhan. Itu baru kasih. Contoh nih, cerminan kasih kita takar pada pribadi-pribadi kita. Kita ambil tolak ukurnya di Yesus punya nasihat Matius 5:19. Barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, apa endingnya? Apa akibatnya? Kata Yesus, menempati tempat terhina di kerajaan langit, alias neraka, bukan neraka. Nah sekarang kita lihat bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita menyembah kepada anak Maria. Apakah itu kasih kepada mereka? Sedangkan Tuhan mengajarkan jangan ada ilah lain. Berarti nggak boleh mengilahkan anak Maria, karena sudah ada ilah lebih dulu, yaitu yang disembah oleh Abraham dan keturunannya. Kalau kita mengajarkan anak-anak kita yang kita cintai ini untuk menyembah kepada anak Maria, berarti kita tidak kasih kepada mereka. Kita nggak kasih kepada manusia. Jangankan ke manusia lain, ke anak kandung sendiri kita ngajari mereka untuk menyembah selain ilah yang disembah Abraham. Abraham tidak menyembah anak Maria. Kenapa kita mengajarkan anak-anak kita menyembah kepada anak Maria? Berarti kita tidak kasih. Jangankan kasih kepada sesama manusia, anak kandung sendiri aja tidak, apalagi kepada Tuhan. Kan Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku, nggak boleh. Hanya aku aja yang ilah. Tapi ada sekelompok manusia yang mengajarkan ajaran kasih katanya, tapi dia tidak sadar kalau dia sedang menggiring, membinasakan anak kandung mereka sendiri ke dalam neraka jahanam. Apa dikira dengan menyembah anak Maria itu bisa selamat? Oh, nggak bisa. Apa karena menyembah Yesus bisa selamat? Oh, nggak ada judul itu, nggak ada judul. Itu cuma doktrin dogma. Yang benar adalah menyembah Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Yishak. Itu baru bisa masuk surga. Bagaimana menurut Yesus? Apakah pernyataan saya itu betul? Betul. Di mana Yesus mengatakan itu? Yohanes 17:3. Hidup kekal alias surga adalah mereka mengenal Tuhannya Abraham, satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi kalau mengenal anak Maria juga Tuhan, berarti sudah dua. Berarti sudah tidak bisa memperoleh hidup kekal karena menyalahi kaidah yang diajarkan oleh Yesus. Begitu besar kasih karunia Tuhan sehingga ia menugerahkan Yesus. Siapa percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Kalau percaya Yesus, jangan sembah dia. Sembah Tuhannya Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, Yesus mengajarkan satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa itu? Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Yishak. Kenapa anak Maria juga dituhankan? Apa nggak cukup dengan satu Tuhan? Jadi kasih itu adalah la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Nah, itu baru kasih. Ajarkan, tanamkan itu kepada anak-anak kita, baru dibilang kasih. Gitu Bung, silakan. Ya, saya setuju Bang. Jadi memang Yesus juga Termute. Oke, Yesus juga pernah memuji satu jemaat di kitab ya, disebutkan bahwa orang-orang Berea dipuji oleh Yesus karena salah satu alasannya mereka tidak hanya percaya, tetapi mereka menguji apakah memang sudah sesuai dengan firman Allah atau katakanlah kitab ya Bang ya. Jadi memang terus terang aja saya katakan dari awal tadi,
bahwa memang setelah abad pertama itu terjadi kemurtatan, Bang. Muncullah berbagai macam kepercayaan dan keyakinan. Salah satu yang sebutkan Tritunggal itu kan kepercayaan dewa-dewa daripada bangsanya. Jadi Betul. tahun 30 itu kan tahun 300-an konsili itu baru muncul. Murid-murid Yesus tidak pernah merayakan merayakan kepercayaan Tritunggal. Jadi terus terang aja itu adalah kebuatan manusia-manusia yang disebutkan tadi bahwa akan muncul serigala-serigala. Tetapi gini Bang, saya hanya mendansakan ke Abang bahwa intinya kalau kita sejarah bisa cerita sejarah, kalau zaman dahulu Abraham lalu terus sampai kepada akhirnya kekristenan, sebenarnya itu tetap ada sampai sekarang. Karena beginilah prinsipnya jelas disebutkan kalau dalam Bible menyebutkan sempitlah jalan menuju kebenaran dan sedikit orang yang memasukinya. Itu kembali begitu Bang, bukan berarti banyak porsi banyak menjadi enggak. Itu versinya begitu. Dan memang sesak. Jadi artinya enggak gampang-gampang. Jadi kemudian saya disebut tadi bahwa di akhir zaman khususnya bahwa akan terjadi nanti pemisahan antara ibadat yang sejati dan ibadat yang tidak sejati. Itu pasti akan muncul karena Yesus mengatakan bahwa aku akan berikan kepadamu kerjaan ini kepada kawanan kecil. Kawanan kecil itu siapa? Nah kembali ke ide, tapi ya itu ini. Tapi saya punya keyakinan dan punya satu pola Bang. Abang yakin. Zaman Nuh yang selamat hanya satu bahtera. Tidak banyak bahtera, walaupun banyak penyelam-penyelam lain, katakanlah ada sampan, ada perahu. Tapi karena waktu itu air bah itu mencapai 1 tahun, maka tidak ada keselamatan lain. Hanya melalui bahtera Nuh lah akan boleh keselamatan. Pola akan tetap sama Bang. Sampai kapanpun di dunia ini tidak akan mungkin ada dua kebenaran. Hanya ada satu kebenaran. Dan ibadat sejati pun hanya satu. Semua orang bisa mengakui kebenarannya masing-masing. Tapi benar menurut pencipta alam semesta dan segala isinya. Nantilah sama-sama kita lihat. Abang setuju? Iya, setuju. Jadi nggak bisa kita terlalu sekarang terlalu mau gimana lah, terlalu wow gitu kan. Keilahian sendiri kan nggak taraf tingkat yang kita pahami betul. Jadi kan kita nggak bisa langsung begini semuanya salah kebenaran. Nggak bisa. Nah, salah contoh kita katakan. Kalau kita bicara tentang Lazarus sendiri yang telah pernah bangkit dari mati 4 hari, berarti busuk, udah sampai busuk ya kesannya. Itu bisa dibangkitkan oleh Yesus. Atau katakan Nabi Isa, terserahlah, kita nggak usah terlalu fanatik kali kan. Nah, kalau itu sebenarnya dia sendiri nggak pernah bercerita bahwa yang kematian itu begini, nggak ada kan Bang. Itu membuktikan bahwa memang kembali kematian dan segala macam. Banyak sekali orang mengatakan tentang bahwa kematian itu hanya jiwanya, tubuhnya yang mati, rohnya masih gentayangan segala macam. Ya gitu, itu nantilah. Tapi ajaran-ajaran dasar kembali kita jelaskan bahwa memang kalau bisa dikatakan Alkitab, Taurat, Injil itu ya memang dipahami sebagai orang Kristen dan itu sebagai satu kesatuan dan diilhami oleh Sang Pencipta. Ya itu pemahaman sampai saat ini ketahui kan Bang. Dan mengapa bisa dipercaya juga? Ya memang salah satu buku yang terbanyak diterjemahkan juga Alkitab kan Bang. Kan gitu. Dan paling banyak dibaca orang juga dan saya kira begitu kan. Salah satunya, ini salah satu. Bukan saya mau bilang ya kembali sahabat, kalau Abang ingat kata-kata saya, ya kebenaran itu pada akhirnya nanti kan. Tapi pada pastinya nanti di akhir zaman, pada katakanlah di hari-hari mendekati apa ini akan ada pemisahan antara manakah ibadat sejati dan mana yang tidak. Semua orang akan bisa mengakui ya. Kan gitu Bang. Jadi kalau Abang bilang tadi kasih itu kepada, ya benar. Memang bukti kita kasih, kita harus mengingatkan kepada orang-orang tidak menyembah dengan yang benar. Itu harus memang fungsi daripada orang yang itu kita punya tanggung jawab. Kalau mereka yang menyembah tidak benar, ya silakan mereka mengatakan benar. Ya silahkan saja mereka mengatakan benar. Tapi sebagai kita yang mengaku, yang katakan memahami sesuatu yang benar, wajar, wajib, dan kita harus memberitahu kepada orang yang tidak benar kan Bang kan. Supaya kebenaran itu seperti yang bilang tadi, salah satu bukti kasih kan nggak mungkin kita biarkan teman kita, kawan kita, atau siapapun di jalan sesat kan kira-kira gitu. Tapi intinya banyak orang begini Bang, orang yang menyangka jalan lurus. Nah ini kembali Bang ya, orang yang menyangka dia berjalan di posisi yang lurus padahal semuanya menuju jurang maut. Hati-hati kan gitu Bang. Iya. Yang menyangka. Jadi kembali jangan yang menyangka Bang. Jadi dipikirnya dia sudah jalan yang benar, tapi ujungnya menuju maut. Hati-hati. Baik. Mana Bang Jumal? Cocok? Iya, serasi betul. Nah gini Bung. Iya. Pada pohon yang buruk atau pohon yang tidak baik,
akan ada buah. Apakah misalnya nih, apakah sebuah pohon itu, misalnya pohon jambu, semua buahnya akan busuk? Tentu pohon jambu ini pohon yang tidak baik, jambu yang tidak baik, itu akan nampak kemudian buahnya ada yang membusuk, ada yang masih utuh, ada yang nampak segar dan seterusnya. Tapi Yesus memberikan perumpamaan, begitu indah perumpamaan itu. Apa kata dia? Dapatkah memetik buah yang baik dari pohon yang tidak baik? Begitu juga sebaliknya. Dapatkah memetik buah yang tidak baik dari pohon yang baik? Buah baik, pohon yang baik akan membuahkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik akan membuahkan buah yang tidak baik. Narasi saudara saya ini mengatakan bahwa dari awal memang sudah banyak pemurtadan. Pemurtadan ini menghasilkan buah. Andaikan dia murtad lalu ateis, meninggalkan sebuah pengajaran seenak edewe, meninggalkan ajaran Yesus, lalu mereka kemudian melakukan taruhlah misalnya seperti orang ateis tidak melakukan ritual apapun, itu enggak masalah. Ini masalahnya ketika dia murtad lalu membuat sekte baru dan mengajak orang lain menjadi pengikutnya. Ini yang jadi masalah. Ketika buah yang tidak baik ini, yang berasal dari pohon yang tidak baik, berbuah menjadi tunas baru, lalu membuahkan buah-buah yang lain dan mencoba untuk memperbaiki diri, padahal asalnya berasal dari batang yang tidak baik. Kata Yesus, batang yang menghasilkan buah yang tidak baik bukan buahnya doang yang dibakar, tetapi batangnya. Nah, kalau batang dari awal memang sudah rusak, buah mau dicangkok mau seperti apapun adanya, konsep batang sudah salah dari awal. Maka buah seterusnya, buah selanjutnya, turunan daripada buah tersebut akan menjadikan keturunan yang tidak baik. Dan kata Yesus, ditebang, lalu bukan hanya ditebang, tapi dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Dengan kata lain, sesuatu yang berasal dari pohon yang tidak baik, meskipun nampak baik, ya karena pohonnya sudah ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka, ya maka tidak ada alasan bahwa ya itu adalah orang yang jahat, meskipun dia sama akidahnya dengan saya, tapi dia jahat. Tidak bisa begitu, karena itu pola yang dibangun oleh Yesus. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti serigala, menyamar seperti domba, tapi dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa dapat melihat mereka. Berarti di sini ada nabi yang sebagai batang, di mana nabi ini adalah nabi yang sesat, tetapi mengetahui kebenaran. Makanya Yesus mengatakan, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Berarti nabi palsu atau rasul palsu ini tahu tentang kebenaran, paham tentang firman Tuhan, ngerti jalur keselamatan, tetapi ajarannya nafsu duniawi, melanggar perintah Tuhan. Ya, sama seperti iblis. Iblis tahu surga, iblis malah dari sana. Iblis tahu kebenaran, malah dia paham kebenaran. Tetapi iblis karena ego, dia lebih pilih masuk ke dalam neraka daripada dia harus tunduk kepada makhluk yang bernama Adam. Nah, inilah yang terjadi. Dia tidak mau tahu, mau dia salah, mau dia sesat, mau dia apapun itu, yang penting saya tidak mengikuti Nabi Muhammad. Apapun itu, mau dikatakan dia nabi palsu, mau dia rasul palsu, pokoknya saya tidak mau ikut Nabi Muhammad, apapun resikonya, meskipun saya harus ke neraka. Padahal Islam itu kurang apa coba? Kepada Yesus Islam hargai, kepada Yesus Islam menjunjung tinggi, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia adalah manusia suci, tidak ada dosa padanya, tidak tersentuh oleh orang-orang kafir, terangkat langsung oleh Tuhan ke langit tanpa kemudian mengalami penganiayaan. Kurang apa Islam terhadap iman itu? Ketika orang-orang Yahudi datang menuduh Yesus itu anak zina, di Talmud kita lihat bagaimana mereka menghina Yesus, Islam datang meluruskan. Tidak. Dari bayi Yesus sudah melakukan kemudian pembelaan terhadap ibunya. Ibuku bukan seorang pesida. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Ibuku bukan seorang pesina.
Talmud menuliskan aku pezina, tapi ibuku bukan seorang. Yang melakukan pembelaan itu hanya Islam. Tapi adakah itu bernilai? Tidak. Kenapa? Ya sama seperti iblis memandang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu tak ada nilai. Yang ada dalam pikiran iblis adalah bagaimana bisa menjatuhkan orang-orang supaya dia pergi bersama dengan saya ke neraka. Maaf, saya harus mengatakan bahwa ketika Kristen di tengah-tengah mereka ada sekte yang sudah tidak benar, maka kata Yesus batangnya yang harus ditebang. Ketika batang ditebang, bung, buah baik, buah yang buruk, buah yang busuk, semuanya akan membusuk. Apapun ceritanya, oh kami ajaran kasih, kami nggak ada cerita. Kalau batang sudah ditebang, semuanya hancur. Nah, itulah makanya kenapa Allah mendatangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira begitu dari saya. Silakan yang lain. Ya, jadi gini bang, kan saya sebutkan tadi bang. Termute. Izin Bang Juma, kalau tanggapan si Bapak Pendeta ini tidak nyambung dengan Bang Juma, bolehkah saya menanggapi sedikit statement Bang Juma dari tadi itu? Boleh, silakan bang, silakan. Singkat Kenapa ya. nggak nyambung? Pertama, Bang Juma Mungkin sejajar jadinya kira-kira gitu, nggak bertolak belakang mungkin gitu ya. Nggak nyambung. Ya, Tidak bertolak belakang. kembali ke topik ya. Sesuai konteks ya. Saya hanya moderator. Silakan. Oke, kalau begitu saya ke topik dulu ya Bang Juma ya. Pendetanya yang mana yang mau hadir? Beliau. Saya dulu Bang Juma, saya sedikit saja. Ini melebihi pendeta nih Bang Juma. Alfa dan Omega. Melebihi pendeta ini. Sebentar, Alfa dan Omega tercatat dalam iman Kristen di Wahyu 1 ayat 17 ya. Ayat 7 dulu. Lihatlah, ia datang di awan-awan dan setiap mata akan melihat juga mereka yang telah menikam dia. 8-nya, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Ayat 17-nya, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Ya, dan aku memegang kunci kerajaan maut. Ini identifikasi bahwa yang berbicara adalah Yesus, karena aku telah mati, namun lihatlah, ya, dan semua mata akan memandang dia, termasuk orang yang telah menikamnya. Jelas bahwa Alfa dan Omega terjawab bahwa akulah dia, yaitu Yesus. Nah, untuk Abang Juma, mampukah Abang Juma menunjukkan satu ayat literal dalam Al-Quran, klaim Allah anak Allah atau innani anak Allah, akulah Allah, akulah huwa awalu al akhiri, akulah yang awal dan akhir. Silakan Bang Juma, ayat langsung ya, bukan dia. Ayat langsung bahwa Allah mengklaim anak Allah, huwa awalu wal akhiri. Langsung eksplisit seperti Yesus bilang, akulah yang awal dan yang akhir. Dipersilakan Bang Juma. Oke, baik. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surat Taha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Kalau tidak ada Tuhan, berarti tidak ada yang Tuhan yang mengawali dia. Berarti dialah yang maha awal itu. Karena tidak ada Tuhan selain dia, maka dialah yang maha awal, dialah yang maha akhir. Maka Al-Quran mengatakan huwal awwal wal akhiru. Dia yang satu-satunya Tuhan, tiada Tuhan selain dirinya. Innani anallah la ilaha illa ana. Kalau dia satu-satunya Tuhan, ada nggak Tuhan lebih dulu dari dia? Nggak ada. Nah, sekarang Yesus Anda tuduh, Anda fitnah, mengatakan akulah awal. Bagaimana Yesus bisa menjadi awal? Sementara ada yang lebih awal. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia bukan awal? Yohanes 8:42. Aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Bukan dia yang awal. Kalau Anda memaksakan bahwa yang di Pulau Patmos itu adalah Yesus, maka Anda harus mengakui bahwa Maria lebih muda dari Yesus anak kandungnya. Sedangkan Yesus sendiri, sejak dia penginjilan di tengah-tengah kaumnya,
tak pernah ucapan Yesus mengatakan akulah awal. Tapi kok tiba-tiba di Pulau Patmos mengatakan akulah awal. Ingat di Wahyu 22 nomor 16, ternyata yang mengaku akulah awal di sini adalah iblis dalam pandangan Yudaism. Kenapa bisa iblis dalam pandangan Yudaism? Pak Pendeta harus lihat di dalam Yesaya 14 nomor 12. Yang bergelar bintang timur itu adalah Lucifer. Tarik benang merah. Lucifer adalah iblis. Lucifer adalah bintang timur. Yesus tidak pernah mengaku sebagai bintang timur. Yesus tidak pernah mengaku sebagai awal. Tetapi Yesus pernah mengatakan, waspadalah kalian kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku untuk menyesatkan banyak orang. Tahun 90 sampai 96 ada yang mengatakan sampai 110. Tiba-tiba di Pulau Patmos ada yang berkata apa? Akulah awal, akulah akhir, akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur, bintang gilang gemilang. Itu siapa itu? Kalau Anda mengatakan itu Yesus, berarti Yesus sudah durhaka kepada Tuhannya. Yesus sudah meludahi mulutnya sendiri. Karena dia sudah mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai apa? Utusan Tuhan. Kok sekarang ente berubah? Ente menjadi awal dan akhir, ente juga menjadi Tuhan. Padahal tadi ente mengatakan satu-satunya adalah Dia yang ada di langit. Ente dikenal sebagai apa? Utusannya doang. Kenapa sekarang Anda berubah juga menjadi Tuhan yang awal, Tuhan yang akhir? Ada berapa Tuhan yang akhir? Oh, Tuhan yang awal dan akhir itu ada dua. Satu bukan manusia, satunya manusia. Apakah ini bukan kegilaan, Pak Pendeta? Bukankah ini kegilaan? Atau jangan-jangan tergenapi nubuatan Yesus bahwa akan datang banyak penyesat memakai namaku dan menyesatkan banyak orang, dan salah satu orang yang disesatkan yang banyak itu adalah Pak Pendeta sendiri. Bukankah begitu? Silakan. Oke, saya tanggapi dengan yang tadi ya, dengan nabi palsu itu ya. Silakan. Di sini kita membahas yang tertulis. Sekali lagi, kita ya membahas yang tertulis. Dan yang tertulis di dalam Wahyu 1 ayat 17, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati. Ya, perhatikan kalimat aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Ini tertulis. Kemudian saya minta Bang Juma bawakan satu ayat literal, klaim langsung dari Allah bahwa anak Allah awalu wal akhiri, akulah Allah yang awal dan yang akhir. Atau inani anak Allah, aku adalah Allah, akulah yang awal dan akhir. Ayat eksplisit yang menyambung antara awal dan akhir, ya, bukan tentang Tuhan. Saya minta ayat literal. Allah itu mengklaim langsung bahwa akulah, bukan kayak Al-Hadid ayat 3, dialah. Itu kalimat menunjuk ya, dialah. Tetapi saya minta kalimat eksplisit dari Quran. Allah mengklaim akulah, seperti Yesus mengklaim akulah awal dan akhir. Bolehkah Bang Zuma? Yang pertama itu ya, tampilkan satu ayat literal. Allah langsung mengklaim bahwa aku, bukan dia, akulah yang awal dan yang akhir. Oke, yang kedua tentang nabi palsu. Abang Zuma, waspadalah terhadap nabi palsu. Saya jawab dengan dua ayat langsung telat ya. Yesus kemudian mengidentifikasi, dan sangat penting adalah Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jika seorang datang dalam namanya sendiri, kamu akan menerimanya. Yesus membedakan tokoh setelahnya, dan tokoh itu datang atas nama sendiri. Nah, jawabannya ada di dua ayat pendek ini. Matius 7 ayat 16 sampai 20 dalam rangkumannya, dari buahnya lah kata Yesus kamu akan mengenal mereka. Jadi buah yang Bang Juma bilang itu benar. Buahnya itu akan menunjukkan kualitas orangnya. Maka Matius 5 ayat 22 dengan jelas, sebab dari hati timbul segala pikiran jahat, pembun-bun, perzinahan, percabulan, sumpah palsu, dan hujat. Mari kita lihat Paulus dan Petrus dan para murid-murid. Adakah mereka yang teridentifikasi ya, ada di dalamnya pembun-bun, perzinahan, percabulan, sumpah palsu? Itulah inti daripada nabi palsu itu. Dan Abang Juma sepertinya tidak perlu saya jelaskan untuk merinci siapakah yang nabi yang ada kalimat membun-bun,
dukun, ya, perzinahan, perjabulan, sumpah palsu dan hujat. Silakan Bang Juma. Yang pertama, klaim Allah sebagai awal dan akhir. Silakan. Baik, saya dari yang kedua tadi. Kalau Anda mengatakan dasar pijakan kisi-kisi yang Anda susun, maka ini adalah satu keteladanan yang harus Anda pertanggungjawabkan. Kenapa bisa demikian? Karena seluruh kakek Yesus itu diceritakan melakukan pencabulan dan pembunuhan. Dengan kata lain, Pak Pendeta harus menerima Yesus adalah keturunan dari nabi-nabi palsu. Adakah kakek Yesus yang tidak melakukan pencabulan, Pak Pendeta? Adakah kakek Yesus yang tidak melakukan pembunuhan? Itu Anda jawab nanti. Karena Yesus itu terbukti secara data berasal dari keturunan pesina dan pembunuh. Maaf Pak Pendeta, itu Anda susun sendiri. Nah inilah kalau perpuluhan yang menjadi sandaran dalam beragama. Anda susun sendiri. Padahal Yesus mengatakan dari buahnya kau dapat melihat nabi palsu itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Itu apa itu? Itu buah dari nabi palsu. Dan itu adalah Pak Pendeta. Maaf dengan segala hormat, itu adalah Pak Pendeta. Terjawab? Yes, terjawab. Nah sekarang yang pertama, Al-Quran itu waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran hanya diperuntukkan bagi orang yang berakal, bukan yang akal-akalan Pak Pendeta. Ketika Al-Quran mengatakan huwa, dia, Al-Quran diwahyukan untuk manusia, untuk mengetahui dia, bukan untuk mengetahui saya. Ketika Allah mengatakan innani anallah, aku ini adalah Allah, itu adalah pengajaran Nabi Musa kepada kaumnya Bani Israel. Manusia harus mengetahui bahwa Allah itu dia. Dia Allah, dia Allah. Engkau Allah, bukan aku Allah, tetapi dia Allah. Begitu Pak. Belajar Al-Quran itu waliyatazakkara ulul albab, hanya untuk orang-orang yang berakal sehat. Al-Quran diwahyukan bukan untuk Allah. Al-Quran diwahyukan untuk manusia agar manusia mengakui dia sebagai pencipta langit dan bumi. Makanya dikatakan huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dia. Siapa yang harus aku sembah? Dia Allah. Siapa yang harus engkau sembah? Dia Allah. Tidak mengatakan aku Allah, tapi dia Allah. Kenapa? Al-Quran diajarkan dari manusia ke manusia. Allah mengajarkan hanya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kepada manusia. Jadi harus mengatakan dia. Sedangkan Yesus mengatakan dia akan disalib dan dia akan dibunuh dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Tapi Anda mengatakan itu adalah Yesus, bukan? Dia anak manusia, dia akan pergi ke Yerusalem. Di tengah-tengah dia akan mengalami penyiksaan, disesah, ditangkap, dan setelah mereka membunuh dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia kata Yesus. Tapi Anda menganggap itu Yesus itu sendiri, bukan? Kenapa giliran Al-Quran Anda kritis menggunakan akal? Kenapa ketika berbicara tentang surat-surat Roma, orang-orang Yunani, Anda tidak menggunakan akal, Pak Pendeta? Jadi saya sudah menjelaskan kepada saudara, innani anallah, la ilaha illa ana. Umat Islam tidak membuat ilah baru. Setelah Allah mengatakan tidak ada Tuhan selain aku, umat Islam tidak membuat ilah baru. Berbeda dengan Kristen. Ketika dikatakan akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Yesus mengatakan dia engkau satu-satunya. Orang Kristen membuat ilah baru yang melayang-layang di Pulau Patmos. Ada apa ini? Jadi permasalahan kita Pak Pendeta bukan masalah adakah Allah mengatakan akulah awal, akulah akhir, bukan. Tapi permasalahan kita adalah siapa yang mengaku akulah awal, akulah akhir padahal dia makhluk. Tuhannya orang Yahudi, Yesaya 41 nomor 4, akulah yang maha awal, akulah yang maha akhir. Wajar, dia Tuhan. Allah menjelaskan kepada seluruh manusia, wahai manusia,
Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Kenapa bisa demikian? Karena seruan Allah, kalimatullah, harus disiarkan kepada seluruh umat manusia untuk mengajarkan Dia Allah, Dia Allah. Sehingga Ia mengatakan Dia maha awal, Dia maha akhir. Siapa Dia? Pencipta langit dan bumi, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, sedangkan Yesus tidak pernah mengatakan akulah awal, akulah akhir. Kenapa tiba-tiba ada konsep di Pulau Patmos mengaku Yesus? Ujung-ujungnya Pak Pendeta, sekali lagi, ujung-ujungnya Pak Pendeta, nomor 16-nya yang mengaku awal dan akhir ini membuka kedoknya sendiri bahwa dia adalah bintang timur. Sedangkan bintang timur itu adalah iblis. Bintang timur sama dengan Lucifer. Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Silakan. Baik, Singkat ya. baik. Sebentar. Udah? Bentar. Janji jiwa, biar gantian ke Pak Jo. Biarin dulu dia, Bu. Saya Biarin, tutup ya, biarin, saya tutup. biarin perjanji jiwa. Saya Biarin dulu tutup, bicara bentar, mereka. ya. Saya tutup bahwa ternyata Bang Juma tidak mendapat menunjukkan ayat eksplisit langsung Allah mengklaim bahwa aku, tetapi Abang Juma membawa inani an Allah, dan kemudian betul ya dalam literasi paham Tuhan benar, tapi yang saya minta ayat literal Allah mengklaim langsung bahwa Allah lah yang awal akhir, tidak dapat ditampilkan Bang Juma. Satu ya, saya sementara membahas yang literal, yang tertulis. Kemudian Yesus mengklaim ya, akulah yang awal, ada ya. Bang Juma tidak mampu menunjukkan, Allah mengklaim langsung. Kemudian Abang Juma membawa kata akal, hukum akal. Oke, ini yang terakhir ya Bang Sumar, perhatikan ya, kalau kita bawa Islam dengan akal, maka Bang Juma harus bertanggung jawab tentang hadis dan ayat Quran, di mana ya nanti saya tampilkan dalilnya, tapi saya langsung bawa saja bahwa tafsir akhirnya menjadi seni menyesuaikan teks, karena Quran tidak ditulis sebagai teks naratif yang lengkap. Contoh, perintah sholat muncul tanpa jumlah rakaat, bacaan, dan waktu. Tafsir dan hadis harus mengisi kekosongan itu ya. Isra Mi'raj yang dibangun dengan satu ayat tanpa penyebutan siapa orangnya, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya dalam kurung Muhammad. Mari kita lihat literasi Muhammad itu, karena tidak ada dalam kaidah bahasa Arabnya, maka saya cari. Ternyata Isra Mi'raj dalam Islam dibangun didasarkan pada pendapat terbanyak ulama, karena Al-Isra ayat 1 tidak menyebut nama Nabi Muhammad, tetapi hambanya. Ayat 2-nya langsung merujuk kepada Musa, sedangkan Musa mengeluarkan Bani Israel juga itu di malam hari. Ya, ini kita membawa akal ya. Kemudian ya, perhatikan, Quran juga berliterasi bahwa semut berkata kepada semut yang lain, wahai semut, masuklah ke dalam sarangmu, jangan sampai kamu keinjak oleh pasukan Sulaiman. Dan Sulaiman tersenyum mendengarnya. Sains membuktikan bahwa semut tidak berkomunikasi lewat suara, tapi lewat feromon atau getaran. Lucu kan? Lucu kan? Maka ini harus ditafsir. Sekali lagi, banyak ayat tampak janggal secara literal. Contoh, matahari terbenam di mata air berlumpur. Quran surat 18 ayat 86. Sains membuktikan matahari itu ribuan kali besarnya dari bumi. Bagaimana ada literasi Allah bahwa matahari itu terbenam di laut yang berlumpur hitam? Nah, seperti itu Abang. Kalau Abang membawa akal dan kitab, silakan. Oke, baik. Jadi tidak dibantah tadi ya. Tidak dibantah bagaimana Lucifer bintang timur. Makasih Pak Pendeta. Itu kemenangan bagi akal sehat. Nah, sekarang begini. Ketika Anda berbicara mengenai akal, bagaimana Anda bisa menelaah Tuhan itu jadi manusia? Ini bicara akal. Sedangkan ketika berbicara mengenai Islam, tadi saya sudah katakan kepada saudara, Al-Quran itu diwahyukan kepada orang-orang yang memiliki akal. Waliyatazakkara ulul albab. Anda tersinggung di sana, lalu Anda membabi buta tanpa pengetahuan sedikit pun tentang Al-Quran. Bagaimana dengan hadis? Ada perintah sholat, tapi tidak ada rakaatnya. Anda nggak paham bahwa Nabi Muhammad itu menerima pokok hukum dari Allah, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad menerima pokok hukum, pokok hukumnya dijabarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa wahyu yuha.
Tidak ada yang datang kepada Nabi Muhammad kecuali wahyu. Nah, lalu ia mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti Nabi Muhammad mendapatkan legitimasi untuk menjelaskan isi Quran terkait sholat. Tunjukkan kepada mereka, begini cara sholatnya wahai Nabiku Muhammad. Itulah gunanya beliau diutus untuk menjabarkan isi Quran. Isi Quran itulah yang disebut sebagai hadits. Ibarat bangunan, Al-Quran itu seperti bangunan, hadits itu yang menguraikan. Ini lantainya, ini plafonnya, ini dindingnya, ini atapnya, ini toiletnya. Itulah hadits, mengurai daripada isi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad inilah nabinya. Nabinya inilah yang menguraikan isi Qur'annya. Seperti itu, sebagaimana di dalam kitab saudara, dalam Yohanes 1 nomor 18, tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan, tidak ada orang yang pernah mendengarkan suara Tuhan, tetapi Yesus yang ada di pangkuannya, dialah yang mentafsirkan, dialah yang menguraikan, dialah yang menyatakan, dialah yang menjelaskan tentang Tuhan itu. Ini bahayanya kalau orang membahas Al-Quran hanya berdasarkan terjemah. Al-Quran memang diwahyukan oleh Allah secara berangsur-angsur, dan Al-Quran itu tidak tersusun seperti cerita yang disusun oleh wartawan. Berbeda dengan Bible. Karena itu adalah cerita yang dibangun oleh orang, maka tersusun dengan rapi. Pembukaan, mukaddimah, kemudian daftar isi dan seterusnya, sampai kepada isi, sampai kepada kesimpulan dan seterusnya. Berbeda dengan wahyu Tuhan. Wahyu Al-Quran diwahyukan oleh Allah sesuai dengan apa yang terjadi pada masa itu. Diacak oleh Allah untuk merangsang manusia untuk belajar Al-Quran. Intinya, ketika Al-Quran diwahyukan secara berangsur-angsur, tidak ada manusia Islam yang tidak paham tentang Al-Quran ketika mereka belajar Quran. Bagaimana dengan Bible? Adakah yang bisa menjelaskan kepada saya di sini, orang Kristen sedunia, bagaimana bisa terjadi siang dan malam, matahari belum diciptakan? Padahal tersusun hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Tapi pola yang dibangun, matahari belum ada, siang malam sudah ada lebih dulu. Bagaimana kitab Ayub menjelaskan kemudian bahwa tiang langit bergoyang-goyang? Ada sains yang bisa membuktikan tiang langit? Jangan Anda bilang Adam Air jatuh karena tabrak tiang langit. Sedangkan Al-Quran mengatakan, sabar. Yang pertama Bang Juma. Sabar. Al-Quran mengatakan langit ditinggikan tanpa jawab. tiang. Kan gitu. Oke? Jadi saudara, ketika Anda ingin masuk ke dalam ranah Quran, lebih baik Anda belajar ejaan huruf hijaiyah dulu. Jangan modal terjemah. Sabar. Karena terjemahan kitab Anda saja Anda tidak paham, apatah lagi terjemahan kitab Al-Quran. Begitu saudaraku. Jadi pertanyaan saya kepada saudara, bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada saya Tuhannya orang Yahudi adalah awal dan akhir, tiba-tiba saja Lucifer juga ikut-ikutan mengaku sebagai awal dan akhir? Oke. Makasih Bang Juma ya. Kalimat akhir nih, dua ayat Quran yang saya bacakan buat Abang Juma. Abang Juma kan berinteraksi tentang hadis nih. Nih perhatikan nih. Dalam surah Al-An'am ayat 114-115 jelas nih, saya bacakan ya. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu secara rinci. Satu, perhatikan kata rinci ya, secara rinci, terinci. Kemudian ayat 15 ya Bang Juma, tidak perlu tambahan manusia dan telah sempurna firman Tuhanmu dalam kurung Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Kemudian kalimat akhir saya, Quran itu 90% itu ayat mukamat, ayat yang jelas dan nyata, tidak butuh tafsir ya. Di sini jelas Allah mengingatkan bahwa Quran itu sudah sempurna ya. Kemudian Anda mengangkat dalil hadis. Anda menganggap dalil hadis ya. Hadis itu muncul 200 tahun setelah kematian Nabi. Padahal Quran bilang kepada Nabi Muhammad, dan jika engkau ragu, bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Nah, itu rekomendasi Allah kepada Muhammad. Tetapi Bang Juma dan orang muslim kebanyakan justru percaya kepada kitab yang muncul setelah Quran, kitab ulama Bang Juma. Jadi literasinya seperti
sepertinya Bang Juma perlu juga menelaah Quran. Jangan langsung menolak terjemahan Quran. Kenapa? Karena yang ada dalam Kemenak itu adalah orang-orang yang jauh di atas Bang Juma, orang-orang yang ahli tafsir, ahli bahasa Arab, ahli bahasa Indonesia. Terus Bang Juma bilang itulah umat terjemahan. Sekali lagi Bang Juma, Abang Juma nggak gelar ya, nggak setara dengan orang-orang di Kemenak. Ya, makasih Bang Juma. Yang penting yang mendengar punya telinga Bang Juma. Makasih Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikum. Lucifer nggak disambar. Jadi gini Pak Pendeta, saya katakan kepada saudara, Nabi Muhammad itu yang memiliki wewenang untuk menjelaskan isi Quran. Karena Al-Quran itu firman Allah, bukan perkataan manusia. Sedangkan kita ini bukan nabi. Jadi yang bisa menjelaskan tentang firman Tuhan adalah dia yang menerima firman Tuhan itu. Sedangkan kalau saya bertanya kepada Pak Pendeta, mulai dari kitab Markus sampai kepada kisah para rasul, sampai kepada Ibrani, sampai kepada kitab apapun yang ada di Perjanjian Baru, tidak ada satu ayat pun firman dari Tuhannya Yahudi. Ada firmannya Yahudi di kitab Anda Perjanjian Baru, Tuhannya Yahudi? Enggak ada. Enggak ada. Silakan lanjut Bang. Saya permisi dulu. Makasih Bang. Oke, silakan saudara Pak Pendeta. Nah, saya koreksi dulu. Saya bukan pendeta Bang Juma ya. Saya umat biasa. Justru Oke. kalau mau jujur, saya seorang murtadin ya. Bang Juma makasih. Assalamualaikum. Iya. Masya Allah. Murtadin abal-abal. Oke, silakan yang lain. Tunjukkan kepada kita kenapa Baik, bisa Pak ada Jospen. Lucifer kok bisa jadi agul awal agul akhir. Silakan. Ya, nanti saya ada tambahan Bang Juma. Pak Jospen Oke, silakan. boleh. Oh, baik. Ini kan alfa omega apaan sih ya itu topiknya. Nah, seperti yang dibilang tadi Pak Janji Jiwa tadi, dia mengutip Wahyu 1 ya ayat 7. Itu menerangkan siapa itu alfa dan omega. Wahyu 1 ayat 7 mengatakan begini, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Dilanjutkan ke ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, jadi mengapa Yesus disebut yang awal dan yang akhir? Ini sebenarnya gema dari Yesaya 43 ayat 10 dan 11 ya. Kemudian Yesaya 41 ayat 4. Saya ambil dari Yesaya 41 ayat 4 dulu. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Kemudian Yesaya 43 ayat 10-11. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi Yesus mengatakan bahwa mengapa dia disebut yang awal, karena dialah yang pertama-tama keluar dari Bapa. Yesaya 43 ayat 11 ayat 11 mengatakan begitu. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi dialah yang pertama-tama keluar dari Bapa, makanya dia disebut yang awal. Nah, kemudian dilanjutkan, mengapa disebut dia yang awal?
dalam apa? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Mengapa Yesus sebut yang awal, ya? Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi karena Dia yang menjadikan segala sesuatu, Dialah sumber segala sesuatu. Kalau menurut Pesita ya, Yohanes 1 ayat 3, kalau menurut Pesita Aramaik, terjemahan Bang Aldo itu, dia mengatakan tulisannya begini: segala sesuatu dijadikan oleh tangannya. Jadi ada kata tangannya. Jadi Yesuslah yang menjadikan itu semua. Makanya dia disebut yang awal. Dia yang pertama-tama muncul dan kemudian dialah dari dialah kemudian semua ciptaan itu keluar dari tangannya. Nah, itu. Nah, kemudian mengapa disebut yang akhir? Ini jawabannya karena di Wahyu 1 itu juga menerangkan itu semua ya. Nah, Wahyu 1 ayat 18 mengatakan mengapa dia disebut yang akhir, ayat 18, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, ketika dia sudah mengalahkan kerajaan maut ya, dalam Ibrani 2 ayat ayat 14, ayat 14. Dari ayat 13 dulu, dari ayat 13. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Jadi semua umat tebusan itu akan berada di bawah apa? Tangannya Yesus. Nah, kemudian di ayat 14, karena anak anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus samakan dengan saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Nah, jadi mengapa Yesus disebut yang akhir? Karena semuanya itu akan berakhir di tangannya. Jadi setelah kebangkitannya, setelah penebusannya, semua yang ditebusnya itu akan berada di bawah tangannya. Jadi dia yang memulai penciptaan dan dia juga yang akan mengakhiri semua. Artinya berada di bawah kekuasaannya dia semua yang ciptakannya itu. Makanya di dalam Wahyu tadi ayat 1 sampai ayat 18 itu tadi dikatakan begini. Dan lihat, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, kalau begitu, setelah semuanya berada di bawah kekuasaan Yesus, apa yang terjadi? Nah, inilah akhirnya nanti ya, kejadian akhirnya. Wahyu 2, seperti yang tadi juga saya bacakan. Wahyu 2 ayat 8. Wahyu 2 ayat 8. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Kemudian dilanjutkan dengan di dalam Korintus ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan segala sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya
di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi kesimpulannya saya ringkaskan, mengapa Yesus sebut awal dan akhir? Karena dialah yang pertama keluar dari Bapa, dan dari tangannya lah keluar segala sesuatu yang diciptakan. Segala ciptaan yang di alam semesta ini Yesus yang ciptakan. Kemudian karena akibat dosa, dia mati di kayu salib, semua yang ditebusnya itu akan berada di bawah kekuasaan tangannya. Dan dia sendiri setelah semua umat tebusan itu berada di bawah tangannya, Yesus sebagai anak Allah akan menaklukkan dirinya di bawah Bapa di surgawi. Dia sendiri akan menjadi hamba daripada apa? Bapa surgawi. Itulah sebabnya Musa dengan Yesus mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Esa, Tuhan itu apa? Yehova. Jadi hanya Bapa lah satu-satunya Allah yang benar. Dalam Yohanes 17 ayat 3. Terima kasih, itulah kesimpulan saya. Oke, baik. Panjang lebar abang Baik, ini. Bang Juma, habis itu boleh saya ya? Boleh. Artinya belum ini Pak Jospen, maksudnya gini Bang Juma. Apa yang membedakan bintang ajar itu Alfa dan Omega, iblis atau Yesus? Saya tambahin yang dikatakan Pak Jospen, silakan Bang Juma tanggapi dulu. Oke, baik. Jadi yang disampaikan saudara Pak Jospen ini justru membuktikan Yesus itu betul-betul awal, Yesus itu betul-betul akhir. Dalam arti kata, Yesus berawal, Yesus berakhir. Yang dimaksud di sini kan, akulah yang maha awal, yang identik dengan keilahian. Yang Anda jelaskan Yesus berawal, Yesus berakhir. Anda coba sadar nggak Anda ini? Berarti Yesus itu makhluk, karena dia punya awal dan dia punya akhir. Sedangkan yang disebut pencipta itu adalah yang maha awal. Artinya maha awal, tidak ada yang mengawali sesuatu pun selain dirinya. Dialah yang tidak berawal, makanya disebut maha awal. Kalau yang Anda jelaskan tadi, Yesus berawal, berarti Yesus bermula. Segala sesuatu yang bermula atau berawal itu adalah ciptaan. Terima kasih Anda sudah menjelaskan itu. Saya sangat terkesan dengan apa yang Anda sampaikan. Coba kita lihat. Ketika Anda mengatakan, aku keluar dari Bapa, Bapa lebih dulu, baru keluar Yesus. Lalu di endingnya 1 Korintus 15:28, semua dibinasakan, semua ditaklukkan. Setelah semua ditaklukkan, Yesus juga menaklukkan dirinya. Selesai, berakhir. Yang ada tinggal Allah. Yesus berawal, Yesus berakhir. Selesai. Yesus adalah makhluk. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti yang di Pulau Patmos bukan Yesus. Karena yang di Pulau Patmos ingin menyamai Tuhan. Berbeda dengan Yesus. Yesus tidak pernah mau menyamai Tuhan. Yesus punya awal. Di mana Yesus mengatakan aku punya awal? Jelas, Yesus mengatakan bahwa aku datang, aku keluar, aku datang ke atas muka bumi, bukan atas kehendakku. Berarti ada kehendak yang lebih mendahului daripada kehendak Yesus. Dia berawal. Yesus jelas itu. Berakhir. Tidak ada yang bisa mengambil nyawaku selain aku yang memberikannya dan mengambilnya kembali. Berakhir. Sedangkan ketika Anda berbicara mengenai awal dan akhir yang ada di Pulau Patmos, baca nomor 16-nya dari Wahyu 22, ternyata dia adalah bintang timur. Sekali lagi saya katakan, terima kasih Anda sudah mengungkap 1 Korintus 15 nomor 28 itu. Bukti bahwa Yesus binasa. Bukti bahwa segala sesuatunya telah dibinasakan, maka Yesus membinasakan dirinya sehingga hanya ada Tuhan. Satu-satunya Allah saja yang tinggal. Yesus telah membinasakan dirinya. Makanya dalam 1 Korintus 15 nomor 26 yang Anda baca tadi, hanya ada satu yang terakhir yang akan dibinasakan, yaitu maut.
Setelah itu, maka Yesus pun ditaklukkan. Siapa yang menaklukkan? Tuhan yang Maha Kuasa, yang kemudian menjadikan dirinya satu-satunya hakikat yang berdiri sendiri. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, kemudian ketika Anda mencoba untuk bernarasi Yesus Alfa dan Omega, Yesus adalah awal dan akhir, jangan berfokus kepada satu Wahyu 1 nomor 8 nomor 18. Tapi lihat di Wahyu 22. Di situ ternyata yang mengaku akulah awal dan akulah akhir lagi-lagi adalah Halal bin Zakar, sang bintang timur. Sedangkan sang bintang timur ini adalah Lucifer, dan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Betul, akulah Yesus tunas Daud, bintang timur gilang gemilang. Sekira begitu saudara, silakan. Ada lagi Pak Jospen? Sebentar ya, mengenai kalau mengenai bintang timur nanti saya bahas ya, terpisah topiknya nanti. Kalau mengenai yang awal dan yang akhir dulu. Mengapa? Itulah makanya ya, kalau dibilang mengapa Yesus memiliki kodrat ilahi, Yesus sendiri mengatakannya itu dia memiliki kodrat ilahi ya. Kenapa? Dalam alasannya dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Yesus sendiri mengatakannya. Yesus sendiri mengatakannya dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan begini ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bahasa Yunaninya, kalau bahasa asli Perjanjian Baru menuliskannya begini. Karena begitu besar kasih Allah, ini ucapan Yesus sendiri ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan monogenes huios, satu-satunya anak yang diperanakan oleh Bapa, satu-satunya anak yang dilahirkan oleh Bapa, satu-satunya anak yang keluar dari Bapa. Makanya dia memiliki awal. Dan karena dia keluar dari Bapa, makanya dia memiliki kodrat ilahi. Makanya dalam Yohanes 5, Yesus berani mengatakan apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku bagaimana mungkin pekerjaan Bapa yang adalah satu-satunya Allah yang benar mampu dikerjakan Yesus? Karena dia memiliki kodrat yang sama seperti Bapa. Dalam Yohanes 5 dikatakan begini ya. Ayat 19. Ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi, apa yang dikerjakan Bapa sebagai yang memiliki kodrat ketuhanan, keilahian, itu juga yang dikerjakan oleh Yesus. Ayat 18. Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi orang Yahudi pun tahu, ketika ada seseorang menyamakan dirinya sebagai Bapa itu adalah Bapaknya, itu artinya dia sedang menyamakan dirinya dengan apa? Dengan Bapa itu, kodrat ilahinya Bapa itu, bahwa dia itu sama memiliki kodrat ilahi seperti Bapa. Nah, makanya di ayat 19 dikatakan begini. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Bapa mampu menciptakan karena dia memang Allah, memang memiliki kodrat ketuhanan. Karena Bapa memiliki kodrat ketuhanan, anak pun mampu mengerjakannya. Andai kata Yesus adalah makhluk ciptaan, dia tidak akan sanggup melakukan apa? Pekerjaan Bapa. Tetapi karena Yesus adalah memiliki kodrat ilahi, karena dia keluar dari Bapa, maka dia memiliki pekerjaan yang sama seperti yang dikerjakan oleh Bapa. Kemudian di ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Mengapa Bapa sanggup memberikan
menunjukkan kepada anaknya pekerjaan-pekerjaannya Bapa? Karena Yesus sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan sang Bapa yang adalah Tuhan. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Yesus menyamakan dirinya dengan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Nah, kemudian ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Mengapa pekerjaan penghakiman itu diberikan seluruhnya kepada anak? Karena dia mampu mengemban kodrat ilahinya Bapa, pekerjaan kodrat ilahinya Bapa, sehingga dia melaksanakan kodrat ilahinya Bapa itu di dalam dirinya. Kemudian ayat 23, Yesus berani mengatakan begini, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Mengapa Yesus menuntut penghormatan yang sama seperti ketuhanannya Bapa? Karena dia sama seperti Bapa. Makanya dilanjutkan, barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Kemudian saya lanjutkan di ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Mengapa Yesus mempunyai awal? Karena Bapa memberikan kodratnya kepada anaknya. Karena dia berasal dari Bapa, keluar dari Bapa. Makanya ayat 26 mengatakan, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Tidak pernah ada nabi mulai dari kejadian 3 sampai Wahyu 22 ayat 21 yang berani menyamakan dirinya seperti dalam Yohanes 5. Itulah jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Baik, saya tanggapi pendek aja ya. Sesi kedua ini, saudara sedang memproklamirkan Anda punya dua Tuhan. Ya, betul. Nah, jadi Kristen punya dua Tuhan minimal untuk bahasan ini. Jadi Tuhannya Yahudi, Ya. Tuhannya Yahudi itu disama-samakan dengan Tuhannya Kristen yang adalah Yesus. Inilah yang disebut musyrik, kaum musyrikin, orang yang menduakan Tuhan. Padahal Yesusnya mengaku data 30 dari Yohanes 5, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dari diriku aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kenapa bisa aku membuat orang mati hidup? Karena Bapa menyertai aku. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel seluruhnya harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Yang menjadi perantara bagi manusia, yang melakukan tanda-tanda kekuatan mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang kalian tahu. Ya, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kalau dia adalah ilahi karena dia keluar dari ilahi, maka Anda baca Matius 4 nomor 4. Seluruh manusia adalah ilahi berarti. Sebab dikatakan manusia tidak hidup hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti semua manusia adalah Tuhan, kan gitu. Nah, kemudian Yesus bersaksi nih tentang dirinya. Apa kesaksian Yesus? Sesuai dengan kesaksian Bapa. Inilah anakku. Kalau disebut anak berarti hamba. Makanya di dalam Mazmur 82 nomor 1 sampai nomor 6 jelas sekali bahwa yang disebut anak-anak Allah atau anak-anak Elohim adalah hamba yang taat, yang intim dengan Elohim. Yesus intim. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu kalau aku intim dengan Bapa. Yohanes 8 nomor 29. Dunia harus tahu kalau aku intim dengan Bapa. Kesaksian Yesus Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi. Pekerjaan itu yang bersaksi. Apa kesaksian pekerjaan itu tentang kesaktian Yesus?
Pekerjaan itu bersaksi kalau Yesus adalah rasul utusan Tuhan. Kenapa Anda mempersaksikan mujizat-mujizat Yesus, pekerjaan-pekerjaan Yesus, ucapan-ucapan Yesus sebagai ucapan Tuhan? Sementara Yesus bersaksi itu adalah ucapan sebagai bukti kalau dia adalah rasul. Gitu ya Bang ya. Jadi sekali lagi saya katakan, ketika iblis berhasil menjerat manusia sesuai dengan pesan Yesus, dengan memakai nama Yesus, maka wajar kalau Anda memperjuangkan ketuhanan Yesus, wajar. Karena Yesus sendiri mengatakan kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Wajib mutlak itu terjadi, dan orang banyak itu adalah di antaranya saudara-saudara sendiri. Nah, jadi tadi saya sudah katakan Alfa dan Omega, jika itu merujuk kepada Maria, anak Maria, maka gugur. Tapi kalau merujuk kepada iblis, itu betul, karena iblislah yang ingin menyamai Tuhan. Silakan. Baik. Sebentar, habis ini Pak Jospen ya. Sebentar saya tambah yang dikatakan Pak Jospen tadi. Begini Bang Zuma. Apa yang membedakan Yesus dan iblis sama-sama bintang timur, bintang fajar, ya? Di Wahyu 1 ayat 18, mana yang asli ini? Ya kan? Sama-sama bintang timur. Kenapa dikatakan Yesus bintang timur, iblis bintang timur? Ya. Wahyu 1 ayat 18 dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Elohim yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, di sini saya curiga ini dikatakan maha kuasa, karena di sini Yesus bukan maha kuasa, ya, bukan sang sumber. Nah, begini Bang Juma, di sini dikatakan di Wahyu, nah ini Yesus di Wahyu 3 ayat 14. Sebentar ya. Jadi Yesus itu permulaan dari ciptaan, lahir dari keluar dari Bapa. Sebelum bumi ada, aku sudah ada. Sejak zaman purbakala aku sudah ada. Namanya belum Yesus. Dia adalah bintang timur. Nih, ada di Wahyu 22 ayat 16. Kita baca ya. Bentar. Ada yang bisa Pak Jospen? Wahyu 22 ayat 16. Ini yang membedakan ya. Mana yang asli bintang fajar itu, saudara-saudara. Wahyu 22 ayat 16 dikatakan, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas Daud. Aku adalah tunas Daud, keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Oke, bintang timur ya. Asli apa enggak ini? Oke. Yang kedua, merujuk kepada Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3 ayat 14. Nah, yang tadi yaitu keturunan Daud, berarti itu adalah Yesus. Nah, kalau di Wahyu 3 ayat 14, Wahyu 3 ayat 14 dikatakan, kepada jemaat Laodikia, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ini yang penting ini ya. Inilah firman dari Elohim, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan. Dia lahir dari Maria, permulaan dari ciptaan, dari Elohim. Keluar yang dibilang Pak Jospen tadi benar. Jadi Yesus keluar dari Bapa, turun ke bumi, yaitu firman perkataan, anakku engkau hari ini kuperanakan. Nah, oke. Apa bedanya dengan iblis yang palsu? Ya. Apakah iblis itu dulu mulia? Benar, mulia. Kita baca di Wahyu 12 ayat 12. Yesaya 14. Bentar. Yesaya inilah iblis yang gilang gemilang itu. Yesaya 14 ayat 12. Nih ya. Saya baca ya. Yesaya 14 ayat 12.
Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Ini iblis loh. Hai bintang timur. Tetap sama-sama bintang timur. Putra fajar, engkau sudah dipecahkan jatuh ke bumi. Disimak ya. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya, 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Iblis hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Elohim. Dia ingin menyamai Bapa. Inilah bintang timur yang palsu. Mengaku-ngaku bintang timur, bintang fajar. Memang dahulu dia mulia. Ya, bintang Elohim. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Dia bukan mau menyamai Yesus. Dia ingin menyamai yang maha tinggi, yaitu Elohim, Bapa, sang sumber yang kalian katakan Allah oleh Islam. Ya, nah Allah sendiri, Bapa, mengutus Yesus. Kenapa kalian menolak Yesus? Tadi Bang Juma mengatakan menerima Yesus, good. Ya, jadi inilah kepalsuan, yaitu iblis yang tadinya ingin menyamai Bapa. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, yang 15 sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, ya, ini merujuk kepada mana nih? Ayat ini. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakala dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Siapa itu? Iblis. Menyala-nyala seperti obor dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakala dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Kepadanya diberikan anak kunci dan lubang jurang maut. Jadi dua-duanya ini yang berseteru di sini, yang ingin menyamai Bapa adalah iblis, dan dia ingin melenyapkan anaknya yang tunggal. Nah, Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk ini yang dua ini. Ini kan mereka ini Yesus dengan iblis. Iblis mencoba Yesus 3 kali. Yesus lulus. Dalam segala hal dia tidak layak karena ingin menyamai Bapa di surga. Terima kasih. Silakan Pak Jasmine. Saya tanggapi Ya, boleh? Baik. Silakan. Oke, baik. Jadi terima kasih Ibu Karyana sudah mengatakan bahwasanya Yesaya 14, 12 sampai 15 itu adalah iblis yang mengaku sebagai bintang timur. Nomor 15-nya ada yang menarik di situ. Sebaliknya ke dunia orang mati, yaitu ke dalam liang kubur yang dalam. Iblis itu dimasukkan ke dalam liang kubur. 1. Yang kedua disambut Yesus. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat selain anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Disambut setelah itu Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus? Dia mengatakan sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari liang kubur. Angkatan jahat minta tanda, orang jahat diberi tanda. Anak manusia keluar dari liang kubur. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Yang keluar dari liang kubur inilah yang datang di Pulau Patmos mengaku sebagai bintang timur. Inilah yang disembah oleh saudara kita Kristen, yang adalah makhluk yang ditaruh di liang kubur. Yesus yang mengatakan tanda untuk orang jahat anak manusia keluar dari liang kubur. Nah, ada satu hal ketika dikatakan Yesus bintang timur, Yesus tunas Daud. Kenapa tidak dikatakan Yesus yang ada di Yesaya 14 ini? Andai saja Yesus yang dituliskan dalam Yesaya 14 ini, akulah Yesus bintang timur Helel bin Zakar, maka apakah orang Kristen akan beriman? Tidak beriman. Kenapa? Karena di situ dikatakan sebagai Lucifer. Tetapi karena di Wahyu tidak dikatakan sebagai Lucifer, maka disebutlah dia itu adalah bintang timur yang betul.
Padahal pada dasarnya semuanya kena. Iblis datang memakai namaku, akulah Yesus, dipakai nama Yesus. Kemudian iblis itu dilemparkan ke dunia orang mati, Yesus keluar dari dunia orang mati, kena lagi. Kemudian iblis itu disebut Helal bin Zakar, dia adalah bintang timur, yang di Pulau Patmos juga disebut dengan bintang timur, kena lagi. Endingnya di mana? Yesus tidak pernah mau menyamai Tuhan. Tetapi Yesus berpesan supaya jangan disesatkan oleh iblis yang datang memakai namanya. Sedangkan yang ingin menyamai Tuhan adalah iblis. Bagaimana iblis bisa menyamai Tuhan? Dia mengaku-ngaku. Supaya dia tidak dianggap iblis, maka dia memakai nama Yesus. Semua kena kepada kesalahan yang Yesus perbuatkan. Nah sekarang kalau iblis datang memakai nama Bang Suma, nggak ada orang percaya. Tapi karena Yesus ini adalah orang sakti, Yesus namanya adalah orang yang diperhitungkan oleh Bani Israel, dia bermujizat, bernubuat dan seterusnya, maka iblis memanfaatkan nama Yesus untuk menyesatkan dunia. Adakah Yesus mengatakan akulah awal, akulah akhir ketika dia melakukan penginjilan? Tak ada. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman ini ada enggak? Di antaranya mengaku akulah Alfa dan Omega, akulah awal, akulah akhir. Ada enggak? Enggak ada. Padahal semuanya telah disampaikan. Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti Yesus masih menanggungkan pengajarannya. Nanti setelah dia datangnya itu Roh Hamad, dia yang mengajarkan segala sesuatu. Bukan yang datang kepada Pulau Patmos mengaku Yesus. Nah, ini hal yang perlu dipahami oleh saudara-saudara kami Kristen. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan dirinya awal dan akhir. Yesus hanya mengajarkan waspadalah kepada iblis. Iblis adalah makhluk yang ingin menyamai Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan akulah awal, akulah akhir, maka iblis juga mengatakan akulah awal, akulah akhir. Bahkan kita buktikan di Yesaya 14 tadi, iblis ingin menyamai Tuhan, tetapi Tuhan malah melemparkannya di liang kubur. Yang keluar dari liang kubur justru dianggap Tuhan oleh orang Kristen, padahal yang keluar dari kubur itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Kenapa orang Kristen ini saudara kita ikut terlibat di dalamnya? Kenapa masuk dalam golongan orang-orang jahat? Sedangkan Yesus mengatakan apa? Tanda untuk orang benar adalah aku datang di tengah langit. Tanda untuk orang jahat adalah aku datang di tengah kuburan. Makanya murid-murid Yesus mengiranya hantu. Murid-muridnya menganggap omong kosong. Ketika ada disebut Yesus bangkit, mereka mengatakan itu omong kosong, itu adalah hantu. Tapi orang Kristen itu adalah Tuhan. Itu bedanya di situ. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan pelintir dong. Jangan pelintir katakan hantu. Yesus mengatakan hantu. Dikatakan hantu karena mereka. Karena Iya. takut. Karena dalam Mereka murid-murid mengatakan Yesus. Iya, Apakah karena mereka jadi hantu? Bukan. mereka tidak pernah diberikan pengajaran kalau dia guru akan keluar pada hari ketiga dari kuburan. Itu hanya tanda untuk angkatan jahat. Sehingga ketika orang-orang datang kepadanya Yesus, yang mana mereka tidak menerima tanda untuk angkatan jahat, mereka kaget dan ketakutan. Itu wajar. Tetapi kepada mereka yang sudah diberi tanda, mereka yang menjaga kuburan. Kenapa mereka menjaga kuburan? Karena itu adalah tanda bagi mereka memang. Ada nggak murid Yesus menunggu kuburan, menjaga kuburan keluarga Yesus? Nggak ada. Karena tanda itu hanya diberikan kepada si jahat. Orang-orang Farisi, imam kepala mahkamah menjaga kuburan itu bersama dengan tentara Romawi. Kenapa? Karena mereka orang jahat. Murid-murid enak tidur, murid-murid enak bertani, nelayan dia. Karena mereka nggak diberi tanda. Tanda yang diberikan kepada mereka adalah Yesus nampak di tengah langit, bukan Yesus nampak di tengah kuburan. Itu bedanya. Silakan. Ya, Bang Juma, ini ya, di Matius 12 ayat 39. Bang Juma seringkali menyebut-nyebut tanda-tanda. Bang Juma nggak paham apa itu tanda yang diberikan Tuhan. Nah, Matius 12 ayat 39 dikatakan, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tuhan, datang murid-murid, berikanlah kami suatu tanda, berikanlah kami, menuntut gitu loh. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus yaitu ke kota Ninive itu sangat berbeda
tanda Yunus, kota Ninive yang bertobat. Satu kota bertobat, satu dunia ini bertobat, itulah suatu tanda. Percaya nggak? Ini Bang Juma, kenapa selalu sebut-sebut angkatan jahat, selalu sebut-sebut suatu tanda? Dikatakan, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Yunus harusnya dia mengutuki kota Ninive, tapi karena kota Ninive bertobat semua, bahkan binatang-binatang semua puasa, mereka selamat. Bumi kita ini andaikan bertobat, selamat. Nah, berbeda di zaman Nuh. Di zaman Nuh hanya 8 orang, semua di bumi hanguskan. Sama dengan di kota Sodom Gomora. Andaikan ada, Tuhan bernegosiasi loh dengan malaikat-malaikat. Tuhan mengutus malaikat-malaikat bernegosiasi kepada Lot. Dikatakan, kalau ada sekian orang, bagaimana Tuhan? Nggak bisa. Kalau ada sekian orang, ternyata hanya 5 orang. Akhirnya Sodom dan Gomora dilenyapkan Tuhan. Bumi kita ini juga begitu. Tidak cukup kuota datangnya Tuhan Yesus, sehingga kita ini menunggu kedatangannya terus, begini terus, menderita terus di dalam dosa, karena kita semua sesat. Termasuk saya masih sesat, apalagi yang tidak tahu tentang firman Tuhan. Begitu Bang Juma. Jadi tanda Yunus itu sangat luar biasa. Kota Ninive bertobat, satu kota terselamatkan. Begitu juga dengan bumi kita ini. Yesus segera datang kedua kali. Kalau kita cukup kuota untuk meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Terima kasih. Silakan. Ya, tidak ada yang perlu saya tanggapi di situ poinnya Bu Karyana. Karena kenapa? Kalau Ibu melihat dari data Matius 12 itu, di data 38 sampai 40, kita lihat di data 41-nya atau 42-nya. Di situ diterangkan bahwa pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Mereka juga akan dihukum. Orang Niniwe dihukum, orang-orang angkatan jahat juga dihukum. Coba baca 41-nya. Itu dihukum semua tuh. Berarti angkatan jahat ini dihukum. Bukan malah diselamatkan, tapi dihukum. Artinya bahwa tanda Yunus yang diberikan kepada mereka sama dengan orang Niniwe dihukum. Begitu juga orang jahat dihukum. Itu dalil 41-nya. Jadi sulit bagi saudara kami Kristen untuk memberikan data bahwa orang yang keluar dari kubur adalah tanda kepada orang yang benar. Kenapa? Karena itu ternyata dihukum. Angkatan jahat dihukum. Ya, itu kan ini ada rujukannya Bang Juma, ada rujukannya. Orang-orang Ninive percaya kepada Elohim, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung, sehingga mereka diampuni, tidak dilenyapkan satu kota. Itu sebagai contoh saingan buat kita. Itu suatu tanda maksud Tuhan. Oke, jelas ya? Silakan. Ya, silakan. Saudara siapa lagi yang mau menjelaskan? Silakan. Saya ingin menjelaskan mengenai bintang Iya. timur. Ya, dalam asal kata bintang timur ini, Lucifer itu kan dalam Yesaya 14 ayat 12 ya. Itu terdiri dari 3 kata Ibrani ya, Helel ben Sahar. Helel artinya yang bersinar, ben artinya anak dari Sahar atau Fajar ya. Jadi dia ini, Helel ini adalah anak dari Fajar ya. Sama seperti Yesus. Kalau Yesus anak dari Allah, makanya disebut Ben Elohim, anak Allah ya. Nah, sedangkan Lucifer ini adalah sang yang bersinar. Terjemahan Lucifer itu kurang tepat ya. Kemudian bahasa Indonesia pun menerjemahkannya bintang timur, kurang tepat. Yang benar adalah yang bersinar, putra dari Fajar. Jadi dia ini adalah anak dari Fajar. Nah, ingat dalam Ibrani 1 ya, Ibrani 1
ya, yang membedakan antara Yesus dan para malaikat adalah begini, ya, Ibrani 1. Ibrani 1 ayat 5 ini menunjukkan asal mula Yesus. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku pula, anakku. Nah, jadi hubungan antara Bapa dengan Yesus adalah anak dan Bapa, ya. Nah, kemudian makanya Yesus Yesus lebih tinggi daripada malaikat, walaupun gelarnya adalah malaikat. Walaupun Yesus memiliki gelar malaikat, tetapi dia lebih tinggi daripada semua malaikat karena dia anak Allah. Karena dia satu-satunya yang diperanakan oleh Bapa, yang keluar dari Bapa. Nah, kemudian dilanjutkan di ayat 6. Karena dia memiliki kodrat ilahi yang sama seperti Bapa, makanya dia disebut, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Nah, mengapa Bapa mengatakan semua malaikat Allah harus menyembah dia? Karena dia memiliki kodrat yang sama seperti Bapa. Sekarang, ingat tadi, Lucifer memiliki 3 kata, Helel ben Sahar. Nah, Yesus adalah Ben Elohim, satu-satunya anak dari Bapa, ya, anak Allah. Nah, sekarang di dalam Ibrani selanjutnya ayat 7 dikatakan begini, yang membedakan Yesus dengan malaikat. Dan tentang malaikat-malaikat dia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Jadi malaikat-malaikat itu diciptakan bukan keluar dari Bapa, tapi diciptakan dari ada menjadi tidak ada. Yes. Itu bedanya. Nah, ingat, semua yang di luar dari Bapa disebut malaikat. Yesus pun disebut malaikat, Lucifer pun disebut malaikat, dan semua malaikat, Gabriel pun disebut malaikat. Nah, sekarang apa yang membedakan antara Yesus sebagai bintang timur dan Lucifer sebagai bintang timur? Ini jawabannya. Ya. Kalau Yesus adalah sang fajar. Di mana itu tertulis? Dia adalah sang fajar dalam Lukas 1 ayat 78. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Itulah makanya Lucifer disebut anak putra fajar, Ben Sahar. Karena dia apa? Karena dia berasal dari Yesus. Yesuslah yang menciptakan apa? Lucifer. Makanya disebut Helel ben Sahar. Jadi itu perbedaan antara Yesus dengan Lucifer. Makanya Lucifer itu adalah saya ambil dalam Yehezkiel, ya, dalam Yehezkiel 28 ayat 14 dikatakan begini, ya. Dalam Yehezkiel 28 dalam Yehezkiel 28 ayat 12. Yehezkiel 28 ayat 12. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau. Lucifer adalah gambar dari kesempurnaan. Sedangkan Yesus menurut Ibrani 1 ayat 3 adalah, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Mereka semua adalah gambar. Lucifer adalah gambar kesempurnaan dari Allah, sedangkan Yesus adalah gambar wujud Allah. Kalau menurut Kolose 1 ayat 15, gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Itulah makanya Yesus sebut Allah yang terlihat. Nah, sekarang itulah makanya membedakan antara Lucifer sebagai bintang timur dan Yesus sebagai bintang timur. Mengapa? Yesus adalah sang fajar, sedangkan Lucifer adalah putra dari sang fajar. Artinya dia diciptakan oleh sang fajar, Yesus. Itulah yang membedakan antara Yesus dengan Lucifer. Makanya dalam Wahyu terakhir itu tadi dikatakan begini, dia adalah bintang gilang, sebentar ya, dalam gilang
Nah, dalam Wahyu 22 ayat 16 dikatakan begini. Yang membedakan antara Yesus dengan Lucifer. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gemilang-gemilang. Sedangkan iblis adalah putra bintang timur dari putra sang fajar. Dan Yesus adalah sang fajar. Dan Yesus makanya disebut bintang timur yang gilang-gemilang. Dia bukan putra dari sang fajar, karena dia adalah sang fajar itu. Dia adalah bintang timur yang gilang-gemilang. Itulah yang membedakan antara bintang timur versinya Lucifer dengan bintang timur Yesus Kristus. Itu bedanya. Terima kasih. Baik, ini naik derajat Yesus dia di sini ya. Benar sekali. Naik derajat Jadi, Yesus menjadi menurut bapaknya Bang Juma? iblis. Yesus bapaknya iblis. Jelas. Ya udah. Bukan ciptaan. Iblis Tadi- ciptaan. Tadi Yesus. katanya Yesus itu adalah sang fajar. Lucifer adalah putra sang fajar. Berarti Yesus adalah bapaknya iblis. Kok sekarang berubah lagi? Tadi sudah diakui begitu. Kenapa berubah sekarang? Dahulu memang- iblis itu mulia, Bang Juma. Setelah Bang Juma, gini, asal mula dosa apa? Asal mula dosa sebelum sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa asal mula dosa di apa di surga? Ya pemberontakan iblis. Dia mulia tadinya. Dia bintang timur, dia bintang fajar. Tapi dia memberontak kepada Tuhan karena malaikat-malaikat menyembah anaknya. Dia cemburu. Nah, dosa yang mula-mula adalah kecemburuan. Kecemburuan kepada anaknya karena dia iblis ingin menyamai Bapa yang di surga. Dia membawa sepertiga malaikat dari surga. Nah, sepertiga malaikat itu di mana? Di bumi, nggak ada di tempat lain. Tuh, percayalah. Ya, jadi Kita sadar nggak saudara-saudara? Kita tidak pernah tidak melakukan dosa. Sepertiga malaikat itulah untuk itu. Oke? Silakan Bang Juma. ya, jadi keanehan demi keanehan ketika argumentasi dari saudara kami Kristen kami dengarkan. Melihat fenomena yang ada di Bible, bagaimana Yesus dicobai oleh sang bintang timur atau Helel bin Zakar, atau yang dicobai oleh putra fajar, anak laki-lakinya matahari, kan gitu. Jadi Yesus dicobai oleh anaknya sendiri. Ketika sang ayah Bukan. turun, ya kan tadi Helal bin Zakar itu Yesus. adalah putranya Yesus. Yesus adalah sang Yesuslah fajar. yang menciptakan iblis. Iya. Ya. Kalau Anda mengatakan Yesus yang menciptakan iblis, berarti Yesus dicobai oleh ciptaannya sendiri, kan Iblis. begitu. Betul. Bahkan ingin menyamai Bapa. Ya. Sebentar, Bu Karyana. Sebentar. Saya ingin terangkan. Begini. Mengapa Yesaya, boleh saya lanjutkan, Bang Zuma? Silakan. Mengapa dalam Yesaya 14 ayat 12 dikatakan begini? Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, ya. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Pada waktu Lucifer keluar dari pada waktu permulaan diciptakannya Lucifer, ya. Lanjut seperti dibaca kata- ke bawah Pak Jospen. Lanjut ke bawah terus keterangannya. Ada ke bawah terus. Iya. Sebentar Bu. Aduh Bu ini. Sebentar Bu. Jangan dulu potong Bu. Jadi lupa aku. Yesaya 28 ya. Mengapa mengapa Lucifer disebut dibilang putra fajar? Karena dia pertama-tama itu keluar dari 20 sebentar. Jadi oke. Sebentar ya. Jadi lupa saya Bu, potong. Udahlah lanjutkan dulu lah, nantilah saya kalau ingat saya lupa lagi. Gitu kalau guru pengajar. Dikit langsung. Udah jumpa. Oke, udah jumpa. Nah, begini. Gas.
Nah, jadi begini ya. Mengapa apa nama gelarnya dia adalah Helal ben Sahar? Karena dalam waktu Yehezkiel 28 ayat 11 mengatakan begini. Ayat 12. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau. Pada waktu Lucifer keluar dari tangan Yesus, diciptakan oleh Yesus pada permulaannya, dia adalah gambar kesempurnaan. Tidak ada dosa di dalam dirinya, makanya disebut gambar dari kesempurnaan. Penuh hikmat dan indah. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kemudian di dalam Yohanes 1 ya, di dalam Yohanes 1 ayat 5, pada waktu Lucifer itu keluar dari permulaan diciptakan, karena dia adalah gambar kesempurnaan, tidak ada dosa di dalam dirinya. Kenapa? Yohanes 1 ayat 5 mengatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di dalam diri Allah tidak ada kegelapan. Tetapi mengapa dia menjadi iblis? Yesaya 14 selanjutnya menuliskannya begini, ya. Yesaya 14 ayat 12 selanjutnya mengatakan begini. Mengapa Helal ben Sahar itu jatuh dari langit? Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengakan bangsa-bangsa. Mengapa? Ini alasannya mengapa dia jadi iblis. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Jadi semua malaikat-malaikat Allah itu adalah bintang-bintangnya Allah. Makanya Wahyu 14 ayat 12 dikatakan naga itu menyeret sepertiga bintang di langit. Kenapa? Karena semua malaikat-malaikat Allah itu adalah bintang-bintangnya Allah. Ya, nah kemudian lanjut. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dia mau menjadi apa? Penguasa malaikat-malaikat. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Dia mau menyamai menjadi Allah. Padahal ingat, dalam Ibrani 1 ayat 6 dikatakan, hanya Yesuslah satu-satunya dari antara malaikat-malaikat itu yang berhak mendapat gelar anak Allah dan mendapat kodrat ilahi. Kenapa? Karena dia yang keluar, dan dialah satu-satunya yang keluar dari Bapa. Malaikat-malaikat lain itu ciptaan, seperti kata Ibrani 1 ayat 7. Hanya Yesuslah satu-satunya yang keluar dari Bapa. Makanya dia adalah anak Allah yang memiliki kodrat ilahi, yang berhak menerima penyembahan. Tetapi iblis mau merebut apa? Taktanya anak Allah. Dia mau menyamai seperti apa? Yesus. Makanya ketika Yesus datang ke dunia ini, dia mau apa? Yesus menyembah dia. Padahal iblis seharusnya yang tunduk kepada Yesus. Nah, untuk memperkuat argumentasi saya, Wahyu 14 ya. Wahyu 14 mengatakan begini. Di ayat Wahyu 12 ya. Wahyu 12. Nah, malaikat-malaikat itu adalah diistilahkan sebagai bintang ya, dan ekornya Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Jadi semua malaikat-malaikat itu adalah bintang-bintangnya Allah. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Oke Bang. Jadi saudara lagi mengusung, berupaya bagaimana bintang timur ini menjadi sama seperti Tuhan, ingin menyamai Tuhan. Sedangkan kitab saudara sendiri yang menerangkan yang ingin menyamai Tuhan itu adalah iblis, dan iblis itu bergelar Helal bin Zakar. Ketika ada makhluk juga di Pulau Patmos mengaku sebagai Yesus, tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang, Anda mendukungnya. Anda sangat mendukung itu. Anda menginginkan Yesus anak Marialah yang ada di situ dan menjadi Tuhan. Nah, sedangkan narasi-narasi yang saudara saya bangun itu adalah narasi yang
tidak ada sedikit pun dukungan dalil dari Yesus kalau dia itu adalah yang awal dan yang akhir, selain daripada pengakuan yang ada di dalam kitab Wahyu tadi. Sedangkan Yesusnya mengatakan bahwasanya segala firman yang Tuhan berikan kepadanya telah Yesus sampaikan, dan di antara seluruh firman tersebut tidak ada Yesus pernah mengatakan akulah awal, akulah akhir. Akulah awal, akulah akhir. Dan ternyata ujung-ujungnya akulah awal dan akulah akhir di Pulau Patmos ini berujung kepada bintang timur itu. Dan kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah sang fajar, fajar itu kan matahari, matahari itu kan bintang, ya sama doang. Matahari, bintang, fajar itu sama doang. Kalau Anda mengatakan sang fajar, sang bintang, sang matahari, itu semuanya sama. Helal bin Zakar, kalau Anda mengatakan bahwa dia adalah bintang, anak daripada fajar, dan Yesus adalah sang fajar, ya Anda kan sudah mengakui itu adalah iblis. Berarti Yesus bapaknya iblis, kan begitu? Iblis bapaknya Yesus bapaknya iblis yang mana? Yesus yang mana? Yesus yang ada di Pulau Patmos. Sedangkan Yesus anak Maria sejak kapan menjadi bapaknya Pak Matahari? Sejak kapan anak Yesus, anaknya Maria ini punya anak bernama Halal bin Zakar? Kan aneh-aneh jadinya kan. Yesus punya anak, sedangkan Yesus ketika datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel tidak pernah mengaku dirinya sebagai bapak. Sekarang di tangan Kristen dia adalah bapak dari sang fajar, dari sang putra matahari. Jadi gimana keadaan saudara ini? Anda mau mengusung siapa sebenarnya? Ketika Anda Anda Bang Juma ciptaan. Nah, sekarang coba kita tanya saudara Jospen, pendeta Jospen. Coba kita tanya, apakah betul di Kristen itu ada? Oke, Penatua. Apakah di Kristen ada dua Tuhan? Baik, saya jawab ya. Ya. Menurut Yohanes 1 ayat, saya kasih ayatnya dulu. Menurut Yohanes 1 ayat 1, menurut Yohanes 1 ayat 18, menurut Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 8 ayat 16 17, Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 14 ayat 1, hanya ada dua Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 6, Dua Tuhan. Ini sudah bukan ajaran Yesus. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Engkau satu-satunya, bukan dua-duanya. Udah jelas di sini. Udah jelas, Bang. Jadi Anda memperkuat argumentasi Anda, tapi ujung-ujungnya Anda mengatakan Tuhan Anda dua, ya. Ya sama doang. Udah selesai diskusi kita. Udah selesai. Karena Wahyu 22 Bang Juma, baca Wahyu 22 bahwa ada dua tahta, ada dua tahta, dua Tuhan. Iya, Ya. dua Tuhan. Udah Wahyu selesai. 22 ayat 3. Ku baca nih. Ini yang terakhir. Ya, silakan. Maka tidak akan ada lagi kutuk, laknat ya. Tahta Elohim dan tahta anak domba. Dua ya, tahta Elohim yaitu tahta Bapa, dan tahta anak domba akan ada di dalamnya hamba-hambanya dan akan beribadah kepadanya, yaitu di surga. Ini kejadiannya di Wahyu 22 ayat 3. Di surga ini mana buktinya? Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu di surga ya, dan cahaya matahari, sebab Tuhan Elohim akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Bang Juma, ketika Bang Juma mengatakan penciptaan, kenapa duluan terang ada ini baru matahari? Lah ini jawabannya, malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya. Ya, Adam dan Hawa itu diciptakan, siapa di situ yang menjadi cahaya? Iya, Tuhan itu sendiri. Belum ada matahari, bro. Oke? Thank you. Kian Santang, bagaimana nih? Akhir dari segalanya nih. Sebentar. Saya ingin menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya lanjutkan? Ya, lanjutkan 2 detik, Pak Jospen.
Kamu. Baik, dalam Lukas 1 ayat 78 ya. Ya, Yesus dikatakan begini, siapa itu Yesus? Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dan dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi. Jadi Yesus sebut surya pagi. Kemudian Maleakhi 4 ayat 2, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi Yesus disebut surya kebenaran. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Terima kasih Kian Santang. Terima kasih Bu Oke, silakan. Pak Johnsonnya mana? Bu Karyana? Tunggu diusir. Pak Johnsonnya mana dong? Nah, gini, Pak Johnson tadi bilang, aku menyimak dulu, belum pernah live, bahkan dia belum tahu bagaimana mengaktifkan kamera. Dia kan sering-sering nanti datang, dan kita lihatlah, ya. Saya rasa begini, Tadi waktu ini dia siap. Iya, dia lihat perdebatan ini kan, wah udah melebihi pendeta ini, gitu kali. Itu jadi dia telepon saya, beliau telepon, Bu Karyana, saya menyimak dulu ya, saya mempelajari dulu, kata beliau. Jadi saudaraku, nih ya, bukan tanpa mengurangi rasa hormat dengan para gembala, ya, beda dengan papi gembala ya. Para pendeta kami, ya, kita lihatlah seperti apa. Nah, kalau kayak Pak Jospen udah melebihi pendeta, saudara. Iya. Jadi kalau seperti saya, Bang Erik, mau di rumah mana pun multi saya naik aja Bang Erik, multi naik aja Bang Erik. Ada yang mau syahadat ini. Gara-gara nonton debat Karyana sama Jospen, ada yang mau syahadat ini. harus banyak kali, banyak gaya. Nggak mungkin lah. Ini buktinya ada. Nggak apa-apa, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bilang puji Tuhan. Bang Gores, jangan dramatisir dong. Wih, Bu Karyana kok makin tua, makin kesini. Assalamualaikum warahmatullahi Panglima, Akang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dek. dan seluruh rakyat API di bawah. Mantap, lanjut. Ya, silakan. Oke, siapa tahu Pak Pendeta mau naik, silakan. Ya, kita tunggu ya. Ditelepon aja dulu Pak pendetanya, Pak Johnsonnya. Ini pendetanya Ya, belum kalau nggak datang, terbiasa. yang nonton udah 17 loh. Masya Allah, mantap Panglima. Belum datang pendetanya padahal. Berarti memang kalian itu bukan pecinta debatnya Ikhwan, tapi kalian memang mencintai Panglima kita Gurunda. Mantap. Mereka itu tidur Ada dengan undang-undang. teratur, bukan seperti kita, bukan seperti Bang Juma tukang lembur, Kian Santang tukang lembur. Mereka cepat-cepat tidur, saudara. Ya, kalian luar biasa. Tuh, bisa ini ya, fokus dengan penginjilan. Ya, jadi yang mau syahadat ini gara-gara barusan nonton Bu Karyana mencret di Bali sama Gurunda Juma. Jadi dia mau syahadat. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Coba diulang lagi pertanyaannya tadi, apa betul saudara Jospen dan Bu Karyana mengakui ada dua Tuhan di Kristen? Oh iya. Iya, Saya kan- Wahyu berdua. Sebentar Bu Karyana, sebentar. Kan dalam menurut Paulus 1 Korintus 8 ayat 6 kan mengatakan begini, 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi hanya ada dua. Makanya saya dengan Ibu Karyana dan beberapa orang yang lain, kami tidak mempercayai Trinitas. Kami tidak mempercayai oneness dengan Jesus only. Nah, alasan kedua, ayat yang kedua adalah Yohanes 8 ayat 17.
Yohanes 8 ayat 17 mengatakan begini. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi Yesus mengatakan ada dua. Kemudian Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Kemudian Yohanes 5, ya, Yohanes 5 ayat 23, ya, Yohanes 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus aku. Kemudian ayat 26. Kemudian di ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Jadi bagi saya hanya ada dua makhluk ilahi. Tetapi begini Bang Zuma, sebenarnya kalau dibilang dualitas itu tidak tepat. Bagi kami penganut kepercayaan kami menyebut hanya ada satu Allah saja dan satu Tuhan. Atau seperti di profil saya, one God dan one Lord. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Jadi kesimpulannya ada dua Ya, Tuhan. sepakat. Ya, ada dua makhluk ilahi. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Dua- Maha dua Kuasa, makhluk. ya, yang Esa, dan Tuhan yang diberi kuasa, yang diutus. Iya. Yang Maha Kuasa dan yang diberi kuasa. Jadi yang diberi kuasa yang kita kenal pengantara antara Elohim dan manusia. Yaitu di Yohanes 1 ayat 1 sampai 13 itu merujuk kepada firman yang menjadi manusia, yaitu pengantara antara Elohim dengan manusia. Dengarkanlah dia, ikuti dia, suri toladanlah dia. Nah, Roh Kudus di mana? Roh Kudus ada di antara Bapa dan Anak. Roh Kudus sumbernya dari Bapa, dari sang sumbernya, yaitu Bapa yang di surga. Bapa yang di surga lah pemilik dari Roh Kudus. Roh Kudus itu ada pada siapa? Pada Anak, pada malaikat-malaikat, pada orang-orang yang kudus, Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, yaitu kepada murid-murid, ke-12 murid yang setelah mereka 10 hari berdoa, mereka kedapatan Roh Kudus, mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka tidak. Nah, bedanya orang kepenuhan Roh Kudus, yaitu murid-muridnya, para rasul, tidak lagi berdosa. Setelah mereka kepenuhan Roh Kudus sampai metong, mereka tidak pernah melakukan dosa lagi. Itu bisa saya jamin, karena orang yang sudah kepenuhan Roh Kudus tidak akan melakukan dosa lagi sampai mereka mati martir, saudara. Dan murid Yesus semua mati mengenaskan karena kebenaran yang mereka bawa ke dalam dunia. Silakan. Terima kasih. Ya, silakan mungkin Dinda Kores mau ditanggapi. Yang pasti saya udah dapat poin bahwa menurut Ya, saya saudara sedikit, kita saya ini sedikit, Bro. mereka punya dua Tuhan, dua makhluk ilahi. Silakan. Tres, bukannya Tuhannya Bukarina 3, Bapa, Yesus, sama Melkisedek. Wah, memang ini Loh. suka kali. Melkisedek Tuhan Ya. bukan? Yesus firman bukan? Firman. Ya. Yesus Sebentar. Saya ingin tambahkan. Boleh Bu? Nah, mengapa kami mempercayai bahwa Yesus adalah adalah Allah sama seperti Bapa? Karena Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi bagaimana mungkin yang bukan satu kodrat dengan Bapa dapat menyelesaikan pekerjaan Bapa? Tetapi karena Yesus adalah satu kodrat dengan Bapa, maka dia dapat apa? Karena itulah dia diutus. Dia menjadi utusan, seperti kata Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Mengapa Yesus menjadi utusan? Karena dia memiliki kodrat ilahi yang sama seperti Bapa dan sanggup menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Seperti kata Yohanes 4 ayat 34. Dan karena dia pada mulanya bersama-sama dengan Bapa. Itu jawaban saya. Terima kasih. Saudara Jospen, boleh saya nanya sesuatu, Bang? Silakan. Pekerjaan yang Yesus terima dari Bapa yang berat itu bagi Yesus itu apa?
Nah, begini. Kalau menurut Yohanes 5 ya, Yohanes 5 ya, ayat 19 yang terakhir ya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Itulah makanya dalam Yohanes 1 ya, dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan begini ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu kalau menurut apa Pesita Aramaik melalui tangannya. Tapi kalau menurut LAI, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi apa yang dikerjakan Bapa, misalnya penciptaan, itu diserahkan kepada anak. Makanya anaklah yang menjadi agen penciptaan. Makanya kalau Kolose 1 ayat 15 katakan, Kolose 1 ayat 15 katakan begini, ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi ada Allah yang tidak kelihatan, ada Allah yang tidak kelihatan. Yesuslah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Itu jawaban saya. Makasih Bang Zuma. Iya, kalau kita melihat Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesusnya ya, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan. Saya rasa kalau kekuatan-kekuatan seperti itu diberikan kepada saya pun saya bisa membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Kalau saya Bang Suma diberi kekuatan itu, saya pun bisa melakukan itu. Tapi kekuatan itu, kemampuan itu hanya diberikan kepada Yesus, bukan kepada saya. Tapi siapapun yang diserahkan tugas untuk melakukan itu pasti bisa melakukan. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadi backupnya. Baik. Begitu. Begini Bang Zuma. Baik, begini Bang Zuma. Sebentar Bu Karyan. Begini. Betul yang dibilang Bang Zuma itu. Kalau Bapa melalui Yesus memberikan kuasa kepada Bang Zuma, pasti sanggup. Tapi ingat Bang Zuma. Yang Bang Zuma katakan itu setelah Yesus menjadi manusia. Yang disebutkan dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Kolose 1 ayat 15 ini adalah Dia ada sebelum langit dan bumi ada. Dia sudah ada. Dialah agen penciptaan itu. Kolose 1 ayat 15, ayat 17. Ia ada terlebih dahulu. Itulah makanya Yesus sebut Alfa, yang permulaan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Itulah makanya Yesus sebut yang Alfa, yang awal. Makanya karena kenapa? Karena Dia adalah yang terlebih dahulu dari segala sesuatu. Jadi Dialah yang terlebih dahulu dari langit dan bumi. Jadi bagi kepercayaan kami, Kejadian 1 ayat 1 itu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Elohim di situ itu adalah tunggal. Itu adalah Yesus. Bukan Trinitas, tetapi Yesus. Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi. Makanya kemudian Dialah yang menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 14. Itu jawaban saya. Boleh motong Bang Juma sebentar? Iya, silakan. Jadi menurut Abang segala sesuatu diciptakan. Pertanyaan saya buat Bang Jospen. Yesus itu ciptaan bukan? Itu yang belum selesai tadi. Betul saya jawab ya. Sebentar saya jawab. Berdasarkan ayat Alkitab ya Pak Jami Jemi. Ya, baik saya jawab ya. Berdasarkan ayat Alkitab. Baik. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, ini yang menarik ya. Dalam Yohanes, sebentar saya cari dulu ayatnya. Udah lama ngejelasinnya, kelewat pula. Aduh, bener-bener ngerjain. Ribut kali kau. Baik, saya jawab. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan begini ya. En arche en hologos. Di dalam permulaannya adalah sang logos. Di dalam permulaannya adalah sang logos. Kemudian dan sang logos itu berhadapan. Pros itu adalah menghadap, bukan meta. Kalau meta bersama-sama, tetapi ini adalah pros, menghadap. Tonteon, menghadap kepada sang teon. Dan kemudian teos,
itu di situ nggak ada kata ho, nggak ada kata ton, tetapi langsung theos. Kata theos itu menunjukkan kualitas atau bersifat ilahi, kodratnya ilahi, makanya berbeda dengan theon. Kalau theon itu adalah sang Bapa, sedangkan theos bersifat ilahi, sang logos itu. Nah, sekarang untuk membedakan antara theon dengan theos itu dilanjutkan dalam Yohanes 1 ayat 14 dan 18 ya. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan begini bunyinya ya. Mengapa sang logos itu memiliki kodrat theos? Dari mana? Ini bunyinya ayatnya itu begini. Saya bacakan sebentar. Dalam Yohanes 1 ayat 18 ya. Sebentar. Kadang-kadang saya punya ini terlalu banyak arsipnya. Santai aja, nggak usah terlalu Iya. ini. Terima kasih. Ya, Masih panjang malam ini. Yohanes 1 ayat 18 bunyinya begini ya. Yohanes 1 ayat 18 bunyinya begini. Tidak seorang pun yang pernah melihat theon. Jadi Yohanes pintar dia. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 ada tonteon. Kemudian di ayat 18 dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat tonteon. Theon itu nggak bisa dilihat. Tetapi monogenes theos. Maaf Bang Jospen. Kenapa dia? Sebentar Pak Jami. Sebentar. Saya selesaikan dulu argumentasi saya. Tetapi theos satu-satunya yang memiliki kodrat ilahi yang keluar dari Bapa, atau satu-satunya yang ilahi yang diperanakan oleh Bapa. Jadi mengapa theos, sang logos itu memiliki kodrat ilahi? Karena dia keluar dari Bapa, diperanakan oleh Bapa. Itu menurut Yohanes 1 ayat 18. Jadi dia bukan diciptakan, tetapi dia keluar dari Bapa, diperanakan Bapak oleh hamil Bapa. gitu ya, Bang Jospen. Oh, bukan hamil. Begini Pak. Sebentar. Karena kita terbatas. Sebentar, Sebentar dulu Pak. Sebentar dulu. Saya belum jawab Pak. Sebentar dulu. Saya selesaikan argumentasi saya. Argumentasi Bapak. Enggak, saya ngerti. Cuman Bang Jospen coba. Sebentar Pak. Sebentar. Enggak fair Saya gitu Pak. Cuman ngulangin Saya aja. selesaikan dulu. Iya. Saya selesaikan Pertanyaan saya apa dulu? Kan tadi Bapak bilang Bapak hamil. Itu yang mau saya jawab. Saya nggak bilang itu. Abang dengar nggak pertanyaan saya apa? Bang Juma dengar Bang Juma? Iya. Pertanyaannya apa Bang Jospen? Tadi dibilang hamil, Bapak hamil. Saya nggak nanya Itu gitu. yang saya mau terangkan. Enggak, saya nggak nanya Pertama gitu. tadi, Pertanyaan saya cuma satu dan cepet. Apakah Yesus ciptaan? Yemi ini Kristen atau Islam? Saya Kristen Bang. Kristen Katolik. Katolik, Res, dia Katolik, Res. Teman aku dia. Udah sering kami diskusi Kores dengan Bapak Jemi ini. Oh, dia bukan ciptakan, tetapi dia keluar dari Bapak, diperanakan, monogenes. Bukan ciptaan ya Bang Jospen ya? Bukan. Bukan ciptaan. Oke, terima kasih Bang Jospen. Bang Jemi, kata Pak Jospen tadi, jadi Bapak ini beranak. Hah? Serius Bang Jospen? Iya, kalau itu betul. Betul, itu Nah, Bapak sebentar. beranak. Itu yang mau saya terangkan. Boleh? Iya silakan. Silakan. Oh, oke, begini. Ya. Ada 3 ayat ya, ada 4 ayat yang menerangkan bahwa Yesus itu monogenes, dilahirkan oleh Bapa ya. Di mana itu tertulis? Yohanes 1 ayat 14. Itu salah satunya ya. Yohanes 1 ayat 14 bunyinya begini. Tapi bahasa asli Yunaninya ya yang enak. Kalau bahasa Indonesia kurang pas terjemahannya. Dia langsung disingkatkan. Silakan. Bunyinya begini. Bang Jospen. Silakan. Iya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai, kalau bahasa Indonesia menuliskannya anak tunggal Bapa. Tetapi kalau bahasa King James Version, the only begotten Son of God. Kalau the only, satu-satunya, begotten dilahirkan, diperanakan.
oleh Bapa. Jadi makanya Yesus kalau bahasa Indonesia menyebut anak tunggal Bapa. Sayangnya itu kurang tepat terjemahannya. Yang benar adalah anak tunggal atau anak satu-satunya yang dilahirkan Bapa. Kalau ditambahkan di tengah-tengahnya dilahirkan Bapa atau diperanakan Bapa, itu sudah sesuai dengan terjemahan King James Version. The only begotten Son of God. Nah, dari itu satu ayat. Kemudian Yohanes 1 ayat 18. Kemudian Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 18. Bunyinya pun seperti itu. Jadi Yesus makanya Yesus berani mengatakan, aku sebentar. Makanya Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Bapak beranak. Nah, sekarang sebentar. Jangan santang. Saya jawab. Tangga nggak ada anak tangga, nggak ada hamil tangga. Tangganya nggak hamil. Sebentar Ibu Karyana, sebentar. Yang menarik kalau yang menarik adalah seperti Adam dan Hawa. Adam, apakah dia melahirkan? Tidak. Tetapi Hawa bisa keluar dari Adam. Makanya begini, mengapa Yesus adalah Theos dari Theon, ya? Kenapa? Apa kayak permainan kata ini? Dia adalah Theos yang keluar dari Theon, ya. Nah, kalau dalam Kejadian Adam, kenapa ya Adam disebut Adam? Karena dia dibentuk dari Adamah, makanya disebut Adam. Kemudian perempuan. Selanjutnya dalam kejadian 2 ya, kejadian 2. Mengapa perempuan? Kalau bahasa Indonesia kurang pas terjemahannya. Terjemahan bahasa Ibrani itu benar, hebat permainan kata-katanya. Perempuan disebut Isya. Mengapa disebut Isya? Karena dia keluar dari Is, laki-laki. Nah, makanya Isa perempuan adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Udah, Pak Jospen gantian. Sekarang giliran Pak Jemi ya. Pak Jospen gantian. Ya, tunggu selesai baru. Bang, saya nanya cuma satu pertanyaan. Yesus itu ciptaan atau bukan? Abang mau menjelaskan seluruh kitab suci. Nggak akan kelar-kelar, Bang, sampai dunia kiamat juga, Bang. Iya. Jadi, Saya bilang Yesus itu ciptaan atau bukan? Menurut Abang bukan ya? Bukan ciptaan. Bukan ciptaan. Oke. Tapi dia adalah anak yang dilahirkan oleh Bapak. Sebentar Bu Karyana, saya mau nanya Bu Karyana. Menurut Ibu Karyana, Yesus itu ciptaan atau bukan? Nah, ini Bang Jimmy karena udah hafal nih dengan ini Bang Jimmy udah hafal nih dengan kami, ya kan? Nih aku baca ya. Aku baca aja. Nih. Bukan ciptaan. Wahyu 3 ayat 14. Siapakah ini saudara? Coba terjemahkan siapa ini. Di Wahyu 3 ayat 14. Ya. Inilah firman dari Amin. Amin itu siapa? Saksi yang setia dan benar. Tadi Pak Jospen mengatakan Yesus adalah saksi itu sendiri. Bapa ada 2 yang bersaksi. Kalau pengadilan di dalam bumi ini, di dunia ini, 2 yang bersaksi adalah benar. Benar? Itu yang ditiru dunia ini dari Tuhan. 2 yang bersaksi adalah benar. Ya. Nah, kalau ketika dikatakan inilah firman Amin. Amin itu siapa? Saksi yang setia dan benar. Siapa saksi yang setia dan benar? Tidak ada kecuali Dia. Permulaan dari ciptaan Elohim. Siapa permulaan ciptaan dari Elohim? Tadi Pak Jospen katakan Yesus lahir, betul. Dia ciptaan, betul. Nah, sekarang aku bilang, kalau ada dikatakan anak kunci, apakah kunci hamil? Kalau dikatakan anak tangga, apakah tangganya hamil? Bukan. Ini anak kunci nih. Kuncinya enggak hamil. Jadi kalau Yesus dikatakan anak Allah, satu-satunya yang keluar dari Bapa adalah benar bahwa Yesus adalah anak Allah, bukan dari hasil hamil. Ah, dikatakan di sini. Hamil keluarnya lewat apa, Bu Karyana? Dengar, dia bukan lahir dari. Halo, dengar. Ya, Yohanes 1 ayat 13, bukan lahir dari daging, bukan keinginan nafsu, bukan dari keinginan laki-laki, melainkan lahir dari Elohim, dari Bapa. Dia diperanakkan oleh Elohim. Jadi sama seperti Adam dan Hawa, betul. Adam diperanakkan dari mana? Tidak diperanakkan, dibentuk dari debu tanah.
yaitu istrinya Hawa diambil dari tulang rusuknya. Itu apakah mereka dilahirkan? Tidak, dilahirkan itu dibentuk dari debu tanah dan diambil dari tulang rusuk. Oke, udah saya Jadi tengahi, Bu Karyana. Udah saya tengahi ya, saya tengahi. Sekarang giliran ke Pak Jemi. Jadi ada dua saksi, kata Bu Karyana, yang bersaksi di surga. Berarti 1 Yohanes 5 pasal 7 nggak berlaku, Pak Jemi. Iya, Mana? yang saya bingung itu teman-teman ini, Bang Jospen ini ya, Bang Kian Santang. Bang Jospen nanya gitu, memang Bang Jospen tuh hafal ayat-ayat. Tapi Kan pertanyaan berdasarkan saya, yang tertulis loh Bang Jemi. iya, Ini yang tertulis loh. pertanyaan Bisa saya, kamu sangkal itu? pertanyaan Yesus, pertanyaan saya, Yesus itu ciptaan atau bukan? Cuman itu Ya aja. udah yang tertulis aja. Apa tuh Nggak yang usah melalui tertulisnya? aku. Bukan aku yang berkata. Apa yang Bukan tertulisnya, aku yang Bu? berkata. Wahyu 3 ayat 14 baca. Silakan baca, Bu. Udah aku baca lagi. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Elohim. Permulaan dari Mana bahasa ciptaan. Inggrisnya nih? Berarti Bahasa Inggrisnya. Ya, oke. Berarti Yesus itu ciptaan. Bahasa Inggrisnya, baca bahasa Inggris. Ya. Sebentar, Nih. sebentar Ibu Karyana, jangan melenceng. Ibu Mana melencengnya? Ya, Bu Karyana melenceng nih, Pak Jospen bidat nih, Bu Karyana bidat. Melencengnya di Ibu mana, Karyana. bro? Yesus anak Sudahlah, dari sudahlah. bapak-bapak. Bapak-bapak melahirkan. Ayo Di mana lanjut dulu. melencengnya? Bingung. Bingung nggak ya? dengarkan. Begini. Udah Bu. gini aja, Ya, gini aja. dengarkan. Wahyu 3 yang Udah, 14 siapa itu? terima kasih semua. Saya turun lah. Biarkan Ibu Karyana yang bicara. Ibu Karyana ini. Ya udah. Santai, Bang. Wah, ini gampang galau kayak gini. Ini bukan hamba Tuhan kayak gitu. Iya, akur sekarang kok jadi ribut sama Pak Jospen, Bu Karyana gimana? Bukan, dia bertahan hanya Yesus itu hanya dilahirkan, ya kan? Lalu kalau dilahirkan dan ciptaan, permulaan dari ciptaan, arti ciptaan di mana? Keluar dari Bapa, ya. Anakku engkau hari ini kuperanakkan, itu dilahirkan. Enggak, Bu Karyana gini, tadi sama Pak Jospen akur ngeroyok Bang Juma, kenapa sekarang jadi ribut kalian berdua? Gara-gara Oh, kan, bapak melahirkan. Ini Bang Jemi kan udah paham dia perbedaan ini. Ini Bang Jemi ini parah ini memang nih. Jadi dia udah paham perbedaan itu, dia ambil dari perbedaan kami berdua. Nggak masalah. Itu loh. Nggak masalah. Tapi yang benar tetaplah benar. Yesus ciptaan iya, Yesus lahir dari Bapa, Yesus keluar dari Bapa iya. Ya. Jadi Anakku engkau Tuhannya hari ini Kristen ada kuperanakkan, dua, kata Bapa Bu. di surga. Ya. Tuhannya Kristen ada 2. Bukan Tuhannya, ya pengikut Kristus, ya iya. Nah itu. Berarti- Kalau Bang Jemi katakan tidak, dia Tritunggal. Oh, mana yang betul 2 atau 3 ini? Oh, Bang Jemi, sekarang aku mau tanya balik sama Bang Jemi. Bang Jemi, aku tanya balik padamu. Dengar, aku Silakan. tanya balik padamu. Mana buktinya bahwa Roh Kudus adalah Tuhan? Coba, mana dalilnya? Berat ini, berat. Berat. Silakan. Nggak bisa jawab saya, Bu. Nggak bisa jawab, Bu, saya, Bu. Iya tahu. Tuh, nggak ada dalilnya bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Di mana dalilnya Roh Kudus adalah Tuhan? Iya, betul. Luar biasa, Bu Jadi Karyana. Tuhan Bu Karyana siapa aja? Ada 2. Gini Kian Santang, gini bro, gini. Kalau Udah Yesus sebutin aja sebutin aja siapa aja. Ya, Wahyu 22 ayat 3 ada 2 tahta Bapa dan tahta anak. Nah terus itu Duduk di sebelah Melkisedek kanan siapa? Bapa. Itu Melkisedek siapa? Itu sebutan Tuhan di perjanjian lama, bro. Oh jadi Melkisedek Tuhan. Iya, Abraham Ya berarti mengatakan 3, Melkisedek, Yesus sama Bapa. Yelah, kalau nama aku bermacam-macam, di sana si Ana, di sana Karyana, di sana si Butet. Ya aku tetap satu sama. Karyana tetap. Itu loh. Karena aku macam-macam namaku. Dikatakan Yesus itu Bang Jemi setuju nggak kalau Melkisedek Mesias. Tuhan? Bang Jemi. Ya enggak lah, Imam Agung itu. Oh
Nah, ini nih bidat, Karyana bidat berarti Pak Jemi. Coba ya. Ini kayaknya Kita bukan berdasarkan Kristen, dia penyusup Pak Jemi kayaknya dia ini. Enggak, saya nggak pernah bilang begitu. Itu teman saya Bu Koryana itu. Tapi benar Melkisedek Tuhan, Bu. Melkisedek di perjanjian baru ya, raja segala raja. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Di Ibrani 5 ayat 10, ya kan? Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Elohim, ya kan? Terus dikatakan lagi di Ibrani 7 ayat 1, Melkisedek adalah raja Salem. Emang ada berapa sih imam Elohim yang maha tinggi? Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Jadi Melkisedek itu datangnya dari surga, bukan dari dunia ini, bukan imam besar. Dia raja segala raja. Dikatakan raja segala raja, tidak ada raja segala raja datangnya dari bumi, datangnya dari orang-orang berdosa. Dia adalah orang-orang suci yang datang dari surga. Siapakah itu? Yaitu raja segala raja. Raja segala raja tidak pernah dikatakan kepada yang maha tinggi, tidak pernah dikatakan kepada Elohim, yaitu Bapa di surga. Raja segala raja, raja di atas segala raja, dikatakan kepada Yesus. Terima kasih. Berarti Melkisedek itu Yesus, Bu. Iya, ini Kian Santang ini itu pembahasannya lari-lari. Jangan, itu nanti satu perikop lah, itu satu apa? Satu pembahasan. Ya, Bang Juma belum cari tahu itu siapa Melkisedek. Ditantangin Bang Juma. Terangin Melkisedek siapa, Bang? Setahu saya Bang Juma lihai juga kitab suci itu. Apa menurut Bang Juma Melkisedek? Melkisedek itu teman saya, orang Papua. Kami manggilnya Ibu, kadang Bapak, Ibu Melki. Sering di sini Nah, ini marah-marah nih. dia. Serius. Ini nih. Kadang marah-marah dia di sini. Kadang aku panggil Bapak, ini perempuan atau laki-laki? Aku laki-laki. Memang suaraku kayak begini. Namaku Melki. Nama panjangnya Melkisedek. Nah, itu dia katanya gitu. Orang Papua dia. Itu sebutan Tuhan Israel di zaman perjanjian lama. Oh. Itu Bang Juma. Bang Juma, kalau bahas ketuhanan lah. Kalau bahas kemanusiaan, ayo kemanusiaan. Bukannya Tuhan perjanjian Oke. lama itu Elohim, Bu. Aku izin dulu ya. Besok aku ada kerjaan loh pagi-pagi, saudara. Aku izin turun dulu ya, Bang Juma. Iya. Bang Kian Santang, Bang Jemi. Ayo, Terima siap-siap, kasih. Ini Ya, Tuhan Pendeta berkati. Johnsonnya mana, Bu Karyana? Tadi nantang debat sore. Dia baru ini pernah lihat live seperti ini. Oke? Ini ada di bawah dia kan? Nggak tahu. Dia bilang aku nggak dulu menyimak dulu gitu. Tapi yang jelas dia akan naik nanti di sesi berikutnya. Dia terheran-heran, kok ada ya di TikTok begitu ya katanya. Heran dia. Oh iya betul. Temanku itu bukan Melkisedek. Melkisedeng. Melkisedeng. Dia ngaku Melki. Oke, izin ya. Bang Jama, thank you. Iya Ibu, makasih banyak. Jadi pendetanya nggak hadir. Pendetanya nanti Akan katanya. hadir nanti. Oh. Pasti hadir. Saya Terima kasih. pikir malam ini akan hadir. Itu. Iya, tadi ribut nge-WA terus. Tapi gini, kemana Bu Karyana tuh? Tadi sibuk nge-WA 4 pendeta. Aduh. Yang mau syahadat mana? Belum ini. Itu saya kirim itunya, Gurunda ada di grup WA itu lagi ini sama bapaknya sebentar katanya minta waktu. Lagi Oh, ini sama siap. bapaknya dia. Bapaknya sih masih Kristen, bapaknya masih Kristen.
Bang Ya. Juma, saya turun dulu ya Bang. Makasih Bang. Baik, Bang Bang Kian. Jimmy, Bang Jimmy, makasih, makasih. Nggak enak hati kalau saya naik, suka kadang-kadang teman Kristen suka pada turun. Termasuk teman di Asali, sudah teman di Asali juga. Iya, 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 iya. Bentar, Bang Terima Jemi, kasih ya. tapi gini Bang Jemi, itu gimana tentang kerusuhan Romo KP yang menuntut Protestan untuk jangan mencuri kitab Katolik itu gimana itu? Ya sebenarnya mah saya juga pernah dulu waktu itu dinasihatin sama Romo KP, jangan jangan terlalu dekat sama orang Protestan, teman-teman Protestan. Tapi ya termasuk Bu Karyana, Bang Jospen. Kalau saya sih nganggapnya teman-teman, termasuk teman-teman Muslim juga. Kadang-kadang kan kita cuman debat-debat doang kan, nggak perlu sampai sampai di kehidupan sosial, nggak perlu pribadi lah. Ini kan cuman debat adu data kita, adu ilmu pengetahuan. Jadi yang nyuri kitab itu Protestan apa Katolik, Pak? Oh yang pasti kalau di VT saya kan udah kelihatan Bang. Bang Juma lebih tahu lah soal itu. Dia tahu kok sejarah. Yang tahu sejarah pasti tahu. Enggak, Soalnya pertanyaan saya yang nyuri kitab itu Katolik atau Protestan? saya nggak bilang nyuri, tapi yang pasti duluan itu pasti Katolik sama Ortodok. Berarti Protestan nyuri kitab Katolik gitu. Saya nggak bilang gitu. Bapak harusnya bilang gitu Pak, karena mereka mencuri. Yang saya bilang gini, yang duluan ada itu pasti antara dua, Ortodok atau Katolik, itu aja. Bapak takut Jagalah teman-teman, jagalah. Saya tipenya bukan tipe fighter, senang aja diskusi sama Bang Juma juga pernah kan beberapa kali juga kan. Iya, Kita nyantai aja, cuma diskusi tambah ilmu kok. Makanya tadi saya naik, saya tahu banget itu Bang Jospen sama Bu Karyana itu berbeda. Bu Karyana kan tahu dia. Dia udah tahu celahnya. Makanya pertanyaan saya cukup satu. Muter-muter kemana kan hasilnya begitu. Sesimpel itu. Oke, duluan ya teman-teman semua. Nah, Bang Juma. bentar, Bang Jemi, sih. kemarin saya sempat dengar di si Edis kalau Katolik itu menyembah patung Maria, benar nggak itu? Kata orang Protestan ya. Karena mereka nggak tahu yang artinya kan, kalau terutama Bang Nandar yang tahu ya, latria sama itu kan beda artinya. Kalau di kami Katolik itu penyembahan itu harus ada imam, harus ada altar, harus ada korban. Enggak, bukan Ya, sama itu aja. pertanyaan saya. Kata orang Protestan sama si Edis, Katolik itu menyembah patung Maria. Ya, Bapak sanggah dong di sini biar pada tahu, kan banyak penonton di sini yang dengerin. Enggak, mereka nggak ngerti arti penyembahan sih. Bedanya latria sama proskuneo kan nggak tahu mereka. Bang Nandar lebih jago soal itu. Ya tuh. Bang Sama Jemi aja. nggak seru, Bang Jemi penakut Bukan penakut. Sama aja teman-teman Kristen yang agak oleng-oleng itu kan, yang disebut kalau Bang Hanafi bilang itu beleng-beleng itu kan, kadang-kadang juga mengatakan teman-teman Muslim itu menyembah Nabi Muhammad. Padahal kan nggak seperti itu. Yang saya tahu kan bukan seperti itu. Solawatan dianggapnya penyembahan. Mereka kan salah karena mereka nggak mau belajar. Kalau saya kan memang kalau bertemu dengan orang kan belajar dari Bang Kian, dari Bang Juma, dari siapapun, termasuk sama Bu Karyana juga. Mereka kan nggak mau ngerti, tidak punya empati. Kalau Bang Ya, Jemi ada pembelaan, berarti benar apa yang dikatakan oleh orang Protestan kalau Katolik itu menyembah patung Maria. Masalahnya mereka suruh belajar dulu namanya latria sama proskuneo itu apa. Suruh belajar sama Bang Nandar. Bang Nandar lihai dong soal itu. Masa Kristen harus belajar ke Islam, Bang? Kalau teman-teman Protestan kayaknya lebih baik seperti itu deh. Kalau saya juga kadang-kadang belajar sama teman-teman Muslim kok. Emang nggak boleh? Ilmu itu kan dari mana aja Bang Kian? Bang Ardiansa saya sering belajar sama beliau. Masalahnya orang kan mau menambah ilmu atau tidak. Seperti Bang Juma, saya sering perhatiin dia. Orang kan masalahnya mau belajar atau tidak. Kalau tidak mau belajar ya segitu-gitu doang ilmunya. Bolak-balik aja, dari 2 tahun lagi juga perdebatan mereka seperti itu, nggak bolak-balik. Bener nggak Bang Juma? benar sekali. Benar. Betul itu. Ya, berhubung Pak Jemi nggak ada penjelasan tentang ini, berarti saya masih percaya sama orang Protestan kalau Katolik menyembah patung Maria.
ya nggak apa-apa lah. Tapi Pak Budi Asali juga nggak berani ngomong gitu sih di depan saya mah. Yang pasti. Kemarin kan kita udah ketemu kan 2 kali itu kan. Nggak lama juga beliau. Oke, teman-teman, makasih ya Bang Juma, Bang Kian, Makasih. Bang Yakub. Ayo, terima kasih Bang Juma. Siap, makasih Pak Jimmy. Oke Gurunda, saya nyimak di bawah lagi sambil telepon Bang Erik yang mau syahadat itu. Ya, kita tunggu sebentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu ya teman-teman, Bang Eriknya untuk bisa hadir. Kemarin juga ada yang yang mau disyahadatkan di sini, tapi sama kasusnya menunggu persetujuan dari keluarga juga. Tapi pada intinya KTP sudah ada di tangan kita gitu. Ada yang menghalangi sedikit dari pergerakan saudara-saudara kita untuk bersyahadat. Kita maklum untuk itu karena memang adalah hal berat ketika kita punya keluarga mau pindah akidah, pindah agama kan gitu ya. Halo saudara Yakub. Halo. Halo saudara Yakub. Maaf bang, aku takut. Aku gelisah bang. Oke teman-teman non-muslim, silakan ajukan permintaan, kita diskusi kembali sambil menunggu saudara kita yang mau syahadat. Kalaupun jadi malam ini alhamdulillah, kalau tidak jadi berarti besok atau kapan aja. Kita tidak memaksa untuk bersyahadat, harus bersyahadat memaksa, kecuali kesadaran sendiri kan ya. Kalau dia sendiri yang mau, ya kita pun tak bisa menolak. Halo, semangat siang. Tidak ada teman-teman, dia malu. Yang muslim multinya dibatalkan ya. Kita naikkan yang saudara kita non muslim dulu. Halo, halo, halo. Selamat malam. Halo. Diam-diam baik teman-teman. Tadi teman kita sudah mengakui kan ya, mereka memiliki 2 Tuhan. Bukan keanehan itu bukan sebatas 2 Tuhan saja, tapi bapak melahirkan anak, lebih aneh lagi. Honi. Mana nih teman-teman, silakan ajukan permintaan. Kalau tidak ada kita tutup. Besok lagi kita lanjut.
Ya dia akui sendiri tadi kan teman-teman, bahwa mereka punya dua Tuhan. Kita nggak bisa membantah. Itu keyakinan. Mau kayak mana? Kita mengatakan satu Tuhan, kalau mereka memang meyakini dua Tuhan ya silakan saja. Gitu teman-teman. Halo, semangat malam. Halo. Selamat malam Bang Suma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Suma. Silakan abang. Bang Suma memang bener-bener salut saya. Semangat Bang Suma. Oh iya bang, terus pokoknya. Makasih bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, ini yang multi kebanyakan Islam ya. Udah disampaikan, tolong yang apa non Muslim yang aja yang minta permintaan. Terima kasih sahabat Senopati, barakallah. Nanti kan Muslim. Kita naikkan lagi yang lain, bahasan tentang firman yang dikatakan Alpha Omega. Permintaan Islam semua teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, kalau memang sudah tak ada lagi, kita istirahat, kita rehat, karena semalam itu kita sampai subuh. Jangan sampai sekarang juga sampai subuh ya teman-teman sekalian. Kita istirahat dulu. Saya tidur habis sholat subuh, bangun jam 9 lewat sekian menit, lalu ke proyek teman-teman, sahabat Senopati, barakallah. Sampai sekarang belum ada tidur. Ini kalau kita terus-terusan kayak begini, makin banyak orang yang mualaf nanti, karena nggak ada waktu kita istirahat. Kita selalu memberitakan kebenaran. Jadinya semakin banyak orang yang mualaf. Nanti kalau mualaf semua, nggak ada lagi yang menyampaikan berita bahwa bapak melahirkan anak. Tidak ada lagi yang mengajarkan teman-temannya sesama Kristen mengatakan bahwasanya mereka ada dua Tuhan. Iya toh? Iya kan? Nah gitu. Bapak-bapak melahirkan. Ya Paulus juga kan bersalin di dalam kitab mereka gitu. Iya, bapak-bapak melahirkan. Jadi kita istirahat dulu ya teman-teman. Besok kita lanjut lagi insya Allah. Besok hari Selasa kan, kalau bisa kita live dari jam pagi, tapi kita istirahat dari sekarang. Utamanya ibu-ibu, kelihatannya tadi sudah banyak yang menggunakan WC kiri belok kanan. Udah banyak yang kena marah repetan dari sang suami. Kita istirahat dulu ya teman-teman. Saya sekali lagi habis sholat subuh baru tidur semalam tuh. Habis itu jam 9 berangkat ke proyek, sampai sekarang belum ada tidur. Untuk itu mari kita istirahat. Besok kan masih ada, ya kan ya? Masih ada besok, kita istirahat. Nah, sebelum kita tutup saya mau tanya sama teman-teman, apakah tema ini masih kita pertahankan? Atau kita ganti tema? Ada referensi nggak? Ada nggak masukan? Ada saran temanya apa? Ambil sifat ikan. Emang kenapa sifat ikan? Nggak tidur gitu. Tahankan, masih ini. Oh, masih banyak yang minta tetap tema dua Tuhan. Bapak melahirkan. Bahas Paulus.
ganti masih. Mana yang jelas ini? Tema dua Tuhan, nantilah dua Kristus. Oke, baik teman-teman, kita istirahat ya. Besok aja kita lihat temanya apa yang akan kita angkat. Ya, yang penting tema ini dua arah. Bagaimana saudara-saudara kita non-muslim bisa mendengarkan paparan kita berdasarkan dalil baik dari Al-Quran maupun dari Bible. Terima kasih teman-teman sudah menyertai kita. Masya Allah, ya malam ini sangat luar biasa. Ya, kita sampai 2,5 M dan penonton kita tadi sempat sampai ke angka 17K kalau nggak salah ingat saya tadi. Ya teman-teman, artinya bahwa pemerhati daripada Komal Bang Zuma ini itu sudah semakin meningkat. Artinya bahwa sudah semakin banyak yang terjangkau oleh dialog-dialog kita, debat-debat kita. Masya Allah. Oh iya, 18K tadi ya. Alhamdulillah. Untuk itu, mari tetap teman-teman dukung terus Bang Zuma agar supaya Indonesia semakin baik, toleransi antar umat agamanya. Dengan kata lain, agama Kristen sudah bisa kembali menggunakan istilah-istilah dari Yunani, jangan menggunakan istilah Islam. Itu ya teman-teman, dan terima kasih sudah mempersamai kita di sini, sudah memberikan waktu, ruang, yang memberikan gift-nya, yang di YouTube memberikan komentar-komentarnya, typing-typingnya luar biasa. Yang di sini juga nih teman-teman kami Muslim dan juga non-Muslim mendukung kegiatan ini sangat luar biasa. Kita sampai populer nomor 8. Uish, pencapaiannya luar biasa. Di Liga A kita masuk ke level 69. Oh, keren kali wah. Sayangnya Love Orange-nya ini yang belum pernah aku tengok tembus 10K. Tapi nggak apa-apa, kalau salah. Yang penting kita tetap kerjasama solid di dalam memperjuangkan akidah ini dengan mengangkat tema-tema perbandingan agama seperti yang sekarang. Saudara saya Kristen atau non-Muslim, bila kalimat atau kata yang saya sampaikan ini kurang enak didengarkan, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya. Yang pada intinya apa yang saya lakukan ini adalah amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan dengan amanat ajaran agama Islam, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Saya kira begitu teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi ya, mohon maaf dan terima kasih. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, matiin rok. Yo, kita istirahat dulu ya teman-teman. Jujur saya bicara ini sedang tidur. Saya bicara ini sedang tidur dan terkadang kalimat terakhir saya itu saya lupa saya ngomong apa, tapi kembali tersadarkan ini saya ngomong apa ya. Oh, bapak melahirkan anak. Ada bapak-bapak melahirkan anak. Ini ajaib ini. Oke ya teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaannya. Saya pamit undur diri untuk tidur ya.